76. David tidak peduli apakah Damar dan Bagas telah mendengar percakapannya sebelumnya. Dia tersenyum pada Nico dan berkata, baru saja kita membahas tentangnya, sekarang orangnya sudah datang. Damar dan Bagas telah mendengar percakapan mereka. Ekspresi Bagas tidak begitu senang, tetapi dia tidak bisa langsung membantah mereka juga. Dia masih belum bergabung di Navis Group saat ini. Dia telah mencerna informasi seharian ini, lalu dia menghubungi Binar untuk mendiskusikan pekerjaannya. Lowongan pekerjaannya berada di Departemen Pemasaran, dia adalah direktur di Departemen Pemasaran. David hanya seorang manajemen di bagian paling dasar di Navis Group. Maka jabatannya jauh lebih tinggi daripada David, bisa dikatakan bahwa dia adalah atasannya David. Tetapi dia belum mulai masuk kerja, maka dia tidak bisa melakukan apapun sekarang. Nico mencibir, dia melihat ke arah kedua orang itu dan menyindir, Damar, masa kamu berani datang ke reuni? Lebih baik gadis-gadis kelas kita menjauh dari kamu. Jika ada yang disukai oleh kamu, gawatlah hidupnya. Lalu, dia menatap David dan berkata lagi, David, kamu harus menyuruh menantumu untuk berhati-hati dengannya juga. David langsung mengerutkan kening. Susan yang berada di sebelahnya memandang Damar dan berkata, kalian bisa masuk dulu. Aku sudah memesan 2 ruangan besar. Aku akan menunggu teman sekelas lainnya di sini. Nico melihat ke arah Damar dan berkata, jika aku masuk bersama Damar, teman sekelas yang lain pasti berpikir aku adalah orang yang sama sepertinya. Itu tidak baik bagiku juga. Ekspresi marah melintas di wajah Bagas. Pada saat ini, Nico menoleh ke arah Bagas dan berkata, oh ya, Bagas, aku mendengar bahwa pacar kamu meminta uang sebanyak 1 miliar sebelumnya. Sebenarnya dia pasti melihat potensi darimu, jadi dia meminta uang sebanyak itu padamu. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan si Damar. Aku bersedia untuk memperkenalkan pekerjaan untuk kamu nanti. Selama kamu bekerja lebih keras, kamu pasti bisa mendapat uang sebanyak 35 juta sebulan. Kamu, Bagas sudah tidak bisa menahan emosinya. Damar segera menariknya dan berkata, ayo, kita masuk dulu saja. Bagas mendengus dingin lalu berjalan bersamanya. Setelah bertanya pada pelayan mengenai ruangan tersebut, mereka berdua masuk ke dalam ruangan bersamaan. Ketika mereka masuk, sudah ada banyak orang di dalam ruangan itu. Ada pria dan juga wanita, Damar bisa mengenali semua orang itu. Melihat kedatangan Damar dan Bagas, semua orang menjadi sedikit tercengang. Terutama ketika mereka melihat Damar, mata mereka penuh dengan ekspresi jijik. Pemerkosaan adalah hal yang paling dihina di dunia ini. Mereka tidak menyapa Damar atau mengajaknya untuk duduk. Mereka hanya tetap memandang Damar dengan remeh. Bagas adalah seorang yang ceria ketika dia masih menjadi seorang mahasiswa. Maka dia berinisiatif untuk menyapa orang lain. Orang-orang itu mengangguk kepadanya dengan sopan, tetapi tidak bermaksud untuk menyapa. Orang-orang itu mungkin telah melihat Bagas dan Damar berjalan bersama, jadi tidak ingin berhubungan dengan mereka. Bagas sedikit canggung, namun Damar tampak acuh tak acuh. Dia menyentuh hidungnya, dan memilih untuk duduk di meja yang sedikit orang. Ekspresi orang-orang di meja itu telah berubah setelah mereka melihat Damar duduk dengan mereka. Seorang gadis yang agak gemuk memandang Damar dan menghina, Damar, ternyata kamu juga datang ke reuni kelas kita. Apa kamu benar-benar tidak tahu malu? Keberadaanmu itu telah memengaruhi suasana hati kami semua. Bagas mengerutkan kening dan memperingatinya, Yumi, kamu jangan keterlaluan. Hehe, memangnya kenapa? Yumi berkata sambil mendengus, semua orang di sini sudah tahu seperti apa Damar itu. Kami semua tahu apa alasan dia bisa masuk penjara. Para gadis di sini pasti takutlah ketika melihatnya. Apa yang kamu tahu, Damar? Bagas hendak menjelaskannya. Damar langsung menarik lengannya dengan cepat, lalu menatap Yumi sambil tersenyum. Tenang saja, kamu akan selalu aman karena wajahmu itu, kata Damar. Bagas tertawa dan menyahut, iya. Tidak ada orang yang ingin memerkosamu juga, tidak ada yang sanggup melakukannya. Tahu dirilah. Apa? Yumi tercengang, dan matanya tiba-tiba menjadi merah. Kata-kata ini terlalu menyakitkan bagi seorang wanita. Seorang pria di sebelahnya tidak tahan lagi. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bagas, Damar, perkataan kalian kelewatan. Bagaimanapun, kita semua adalah teman sekelas lama. Bagas hendak untuk membalasnya. Pada saat ini, seorang pria yang di meja lain berdiri dengan cepat dan berkata, sudah, jangan bahas masalah ini lagi. Yumi, kita tukar tempat duduk saja.
Aku akan duduk bersama mereka. Lagi pula, Damar sudah keluar dari penjara. Walaupun dia membuat kesalahan sebelumnya, tetapi sekarang dia pasti sudah berubah juga. Jangan berprasangka buruk terhadapnya. Damar menatapnya. Pria itu bernama Eddie, dia adalah seorang yang jujur. Dia tidak banyak bicara di kelas, nilainya pun rata-rata, dan dia sering diintimidasi. Eddie pernah menyukai Susan, dan menulis surat cinta untuknya secara diam-diam. Kemudian, surat cinta itu dibacakan oleh Susan di depan kelas, dan dia diejek oleh banyak orang setelah itu. Sejak itu, dia menjadi semakin kalem dalam kelas dan sama sekali tidak menarik perhatian. Namun setelah dia mulai bekerja, sikapnya banyak berubah. Eddie duduk bersama Damar dan yang lainnya. Dia tersenyum pada Damar dan Bagas, lalu berkata, "Damar, Bagas, sudah lama kita tidak bertemu." Orang-orang yang satu meja dengan Damar sebelumnya telah pindah tempat semua. Yang lain pun mengabaikan mereka dan mulai mengobrol masing-masing. Yang mereka bicarakan kebanyakan adalah tentang pekerjaan, pendapatan, merek pakaian atau merek tas apa yang mereka pakai. Singkatnya, mereka saling membandingkan antara satu sama lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. "Damar, kamu sudah lama keluar dari penjara, lalu apa pekerjaan kamu sekarang ini?" Seseorang tiba-tiba bertanya. Pria itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang yang bertanya adalah Nico. Dia tidak tahu kapan Nico kembali ke sini. Banyak orang juga memperhatikan mereka, dan wajah mereka penuh dengan senyuman palsu. "Aku tidak kerja," jawab Damar dengan tenang. "Lah, kamu gelandangan ya?" Nico mencibir, "Apa kamu butuh Eddie untuk memperkenalkan pekerjaan sebagai pengantar makanan untukmu? Kamu bisa kerja sebagai kurir. Sekolah SMA kita dapat dianggap sebagai sekolah yang bagus, tapi satu-satunya orang yang bekerja sebagai pengantar makanan hanya Eddie saja." Ketika yang lain mendengar kata-katanya, mereka tidak bisa menahan untuk menertawainya. Wajah Eddie sedikit memerah dan penuh dengan rasa malu. Damar mengangkat alisnya, kemudian berkata dengan datar, "Apa yang salah dengan pengantar makanan? Setidaknya dia sanggup untuk menanggung biaya sendiri." "Ya juga." Nico menatap Bagas dan bertanya, "Bagas, David baru saja memberitahu aku bahwa kamu telah pergi ke Navis Group untuk wawancara kemarin." Saat ini, semua orang menatap Bagas dengan heran. Bagas mengangguk dan menjawabnya, "Ya, ada apa memangnya? Apakah kamu sedang bercanda dengan kami? Aku ingat kamu hanya lulus kuliah di kampus biasa. Navis Group hanya menerima para siswa yang lulusan dari kampus terkenal, dan cukup sulit untuk bekerja di Navis Group. Apakah kamu lulus wawancara?" tanya Nico dengan tidak percaya. Bagas menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya dan berkata, "Lulus. Aku akan mulai bekerja hari Senin depan." David dan Susan baru datang saat ini, mereka telah mendengar omongan Bagas tadi. David melihat ke arah Bagas dan berkata, "Bagas, jangan berbohong pada kami. Kita semua adalah teman sekelas. Tidak ada yang akan mendiskriminasimu. Walaupun aku hanya seorang manajer kecil di Navis Group, tapi aku cukup akrab dengan orang-orang di departemen personalia. Kemarin aku sudah bertanya pada mereka, dan mereka beritahu aku bahwa tidak ada nama Bagas dalam daftar wawancara." Hahaha, Nico tertawa, dan orang-orang yang lain juga mulai berbahak-bahak. Wajah Bagas memerah seketika, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Aku diwawancarai oleh Direktur Binar secara langsung. Dalam hal berbohong, kamu memang hebat. Ketika kita masih SMA, kamu selalu membual setiap hari. Ternyata sampai sekarang pun kamu tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin Direktur Binar akan mewawancarai kamu secara pribadi? Memang kamu siapa?" sindir Nico. "Aku," wajah Bagas semakin memerah. Memang, dari sudut pandang realitas, ini memang hal yang tidak mungkin terjadi. Jika dia tidak mengalaminya sendiri, dia juga tidak akan percaya dengan hal ini. Damar tersenyum sedikit dan berkata, "Lupakan, jangan pedulikan mereka, hanya sekelompok katak di dasar sumur. Pikirkan tentang status kamu saat ini, untuk apa kamu peduli pada omongan mereka?" Bagas mengangguk, dia memandang pada David beberapa saat. Mereka akan bertemu di perusahaan pada hari Senin dan dia penasaran dengan ekspresi David nanti. Dia mulai menantikannya. Bersambung 77. Dalam suite, Bagas menatap David dengan mata yang tajam. Lalu dia kembali duduk dan tidak berbicara padanya lagi. David memandangnya dengan sepele dan berkata lagi padanya, "Lain kali saat kamu mengada-ada, pikirlah kebohongan yang lebih masuk akal."
Bagaimana kita akan percaya kata-katamu itu? Sungguh lucu. Bagas tidak meladeninya lagi, dia bahkan menjadi lebih santai ketika dipandang remeh oleh orang-orang ini. Melihat Bagas tidak membalas apapun, David tertawa dan menepuk tangannya. Sepertinya semuanya sudah datang, dan Gladys sedang di jalan menuju ke sini. Sebentar lagi dia akan sampai, mari kita pesan makanan terlebih dahulu. Dia memikirkan tentang sesuatu, kemudian berkata lagi, oh iya, kita semua akan patungan untuk makan hari ini. Kira-kira satu orang perlu membayar 6 juta. Setelah itu, dia melihat ke arah Damar. Damar, kalian beruntung kali ini, kalian hanya patungan bertiga saja. Damar menyeringai dan menjawabnya, betul juga katamu. Eddie diam-diam melirik dua orang tersebut, kemudian tersenyum dengan lurus hati. Kalau aku tahu mereka akan mengucilkanku, aku tidak akan mendatangi reuni kali ini. Tadinya aku kira ini hanya perkumpulan teman lama. Damar menghiburnya, tidak usah peduli pada orang-orang itu. Mereka berpura-pura kaya saja, padahal mereka tidak punya uang banyak juga. Kita fokus makan sendiri saja. Eddie mengangguk, dan bertanya padanya dengan penasaran, ya, Damar, kalau kamu tidak ada pekerjaan saat ini, ikutilah aku untuk mengantar makanan, aku akan mengenalkanmu kepada bosku. Hati Damar merasa hangat seketika. Di antara orang-orang yang sibuk sekarang ini, sangat jarang untuk menemui pria yang baik dan tulus seperti Eddie. Dia menggelengkan kepala, tidak usah repot-repot, aku sudah memulai usaha kecil sendiri. Bagas yang duduk di sampingnya mengerutkan bibir. Jika Navis Group benar hanya sebuah usaha kecil, dia benar-benar tidak tahu usaha apa yang termasuk usaha besar. Pada saat ini, pintu suite telah dibuka secara mendadak. Damar menengadah ke arah pintu masuk. Ada beberapa sosok cantik telah muncul di situ. Yang berdiri di paling depan adalah Gladys yang mengenakan gaun putih. Gadis ini selalu tampak anggun. Setelah dia masuk ke dalam, dia tersenyum tipis pada David. Aku mengajak beberapa temanku dari luar kota, apakah tidak apa-apa? Semua orang langsung menarik napas mendalam, dan wajah mereka terlihat terkejut. Benar, orang yang dibawa oleh Gladys adalah Wendy, Sheila, dan Clara. Saat keempat gadis ini bersama, ini cukup untuk menarik semua pandangan lelaki. Meskipun Susan juga cantik, namun kecantikannya sedikit rendah daripada gadis-gadis itu. David awalnya tertegun sebentar, lalu bergegas menjawab, tentu saja. Kamu lihat saja laki-laki di sini, mereka bersemangat sekali melihat para gadis cantik datang ke sini. Gladys tersenyum, lalu dia memandang meja tiga orang yang agak jauh. Dia sedikit terkejut ketika menyadari keberadaan Damar. Ayo, Gladys silakan duduk di sini, kita khusus menyisakan tempat duduk kamu, ajak David. Dalam reuni kali ini, sebenarnya hanya diundang 20 orang lebih. David telah memesankan 3 meja. Satu meja sudah cukup untuk 10 orang. Wendy dan yang lain pun menyadari keberadaan Damar. Wendy terdiam sebentar, lalu berjalan menuju Damar. Dia menepuk bahunya dengan agak keras dan bertanya, Damar, kenapa kamu juga datang ke sini? Semua orang tercengang dengan kejadian ini, mereka sungguh tidak menyangka gadis cantik yang dibawa oleh Gladys ternyata mengenal si Damar. Terutama para pria-pria yang di meja lain, mereka menunjukkan ekspresi iri padanya. Kak Gladys, aku duduk di dekat Damar ya, kata Wendy pada Gladys sambil tersenyum. Gladys mengangguk padanya, lalu menoleh ke arah David, di sini terlalu banyak orang, aku duduk di sana saja. Setelah itu dia mengajak Clara dan Sheila, dia mendekati meja Damar, kemudian menarik kursi untuk duduk. Orang-orang yang duduk di dua meja lain benar terkejut. 4 gadis cantik itu semua duduk di mejanya Damar. Awalnya mereka meleraikan Damar, dan mengucilkan Damar dan Bagas. Tidak disangka, mereka tidak sengaja menguntungkan Damar dan Bagas. Benar-benar mengesalkan. David berdeham, lalu berkata, mari kita semua mengobrol. Biarpun dia berkata demikian, namun pandangan yang lain selalu melirik ke arah mejanya Damar. Dan mereka bahkan lebih iri padanya ketika melihat pria itu berbincang-bincang dengan Clara dan Sheila. Mereka tidak mengerti bagaimana Damar dapat mengenal gadis-gadis cantik ini. Ini akan menjadi bahan pamernya, kalau bisa mengenal gadis-gadis tercantik ini. Gladys memandang Damar, alisnya berkerut lalu berkata dengan pelan, seharusnya kamu tidak kembali ke kota LH. Kenapa memangnya? Tanya Damar. Kakak aku tidak akan melepaskanmu, dan dia sudah tahu keberadaanmu di kota LH. Begitu pula dengan Dinda, dan juga suaminya. Pria itu mengangkat bahunya dan menjawab, aku tidak masalah.
Gladys melihat sikapnya yang tidak peduli, dia tersenyum kecut dan berkata padanya, terserah kamu saja. Sheila juga mengerutkan kening saat ini. Damar, maukah kamu ikut kami kembali ke kota JC? Di sini terlalu banyak orang ingin berurusan denganmu. Dan Hans yang kemarin pasti tidak akan meloloskanmu juga. Percakapan mereka ini membuat Bagas dan Edi merasa bingung. Mereka tentu tidak mengerti karena pergaulan mereka bukan bersama orang-orang kaya yang dari keluarga elit. Damar melambaikan tangannya, aku ada urusan di kota LH. Gladys melihatnya lagi, dan tidak berkata apapun. Saat ini, Nico mengambil gelas anggur dan mendekatinya. Dia berjalan ke samping Gladys dan tersenyum padanya. Aduh, dua gadis cantik di kelas kita, satu didapatkan oleh David, dan satu lagi akan menikahi pewaris satu-satunya keluarga Tandialo. Selamat untuk acara tunanganmu besok. Ngomong-ngomong, kita akan menjadi saudara setelah kamu menikah dengan Diska. Gladys tersenyum lalu mengangkat segelas jus dan bersulang. Terima kasih, kata gadis itu tanpa perasaan. Secara pelan-pelan, mulai ada beberapa orang mendekati Gladys dan mengucapkan selamat. Gladys membalasnya dengan sopan, namun dia sepertinya tidak terlalu bersemangat. Beberapa saat kemudian, Nico berdiri dan mendekati Damar. Oh ya, hari ini teman lama kita si Damar juga datang, loh. Kata Edi benar, kita tidak boleh memiliki prasangka padanya. Meskipun dia melakukan pemerkosa, tetapi dia sudah dipenjara selama 9 tahun, kita harus memberinya kesempatan untuk menjadi orang baik. Dia sengaja mengucapkan kata-kata terakhir dengan nada yang keras. Lalu dia berdiri di sampingnya, dan berkata padanya, Damar, kamu sekarang tidak bekerja, bukan? Dulu kamu adalah salah satu orang yang bernilai tinggi di kelas, kamu sebenarnya cukup berpotensi, maukah kamu bekerja di perusahaanku? Nico, kamu baik sekali. Di samping, Yumi memujinya. Pria itu tersenyum, kita adalah teman kelas lama, ini hanya masalah kecil bagiku. Tentu, tidak adil jika kamu mendapatkan posisi tinggi karena kamu terpidana. Dan syarat utama lowongan di perusahaanku adalah minimal mahasiswa. Karena kamu tidak menyelesaikan akademi, takutnya kamu hanya bisa menjadi seorang satpam. Karena kita sudah kenal lama, gajimu pasti akan melebihi gaji satpam-satpam yang lain. Tidak bermasalah untuk tinggal di kota LH dengan gaji seorang satpam. Perkataannya membuat Wendy dan lain mengerutkan alisnya. Sheila dan Clara pun menatapnya. Nico mengira bahwa kedua gadis ini terpesona olehnya, lalu dia menepuk bahunya Damar, bagaimana? Maukah kamu bekerja untukku? Tidak perlu, tolak Damar. Yumi segera menyahut, Damar, kamu jangan begitu menyusahkan. Kamu tahu, sangat sulit bagi orang sepertimu untuk mencari pekerjaan dalam masyarakat ini. Sudahlah, tujuan setiap orang memang berbeda-beda. Nico meliriknya dan berkata lagi, jika kamu tidak menghargai kesempatan kali ini, aku tidak akan membantumu lagi lain kali. Clara sudah tidak bisa menahan lagi, dia mengangkat alis lalu memberikan sebuah kartu bank pada Damar. Oh ya, Damar, ini kartumu yang kemarin. Setelah aku berpindah dari kota JC ke kota LH, aku lupa mengembalikan kartunya karena selalu sibuk. Semua orang penasaran dengan kartu bank tersebut. Ketika Diska melihat kartu banknya, pupilnya mengecil dan tangannya gemetar. Gelas anggur di tangannya langsung terjatuh ke lantai. Itu kartu berlian. Dia menelan ludah lalu berseru. Bersambung. 78. Alis mata Damar mengerut setelah melihat Clara mengeluarkan kartu berlian tersebut. Dia bisa menebak apa maksud si Clara, dia tidak bisa menahan melihat Damar diperlakukan seperti tadi. Terutama kata-kata Nico yang membuatnya marah. Kebetulan dia menyimpan kartu banknya Damar, jadi dia tidak tahan untuk menunjukkan kartu ini kepada semua orang. Damar sebenarnya tidak ingin menyingkap keberadaan kartu ini, karena sikap rendah hatinya yang tertanam bertahun-tahun di Night Watcher. Namun, tidak masalah juga jika hal seperti ini terungkap. Sekarang dia sudah kembali ke kota LH untuk menyelidiki sesuatu, tidak apa-apa juga menunjukkan sedikit jejak. Kartu dari Bank Royal sangat populer dalam pergaulan orang kaya, Diska tentu memilikinya juga, biarpun kartunya hanya kartu silver yang dasar. Tetapi cukup untuk menyimpan uang 1 miliar per tahun. Jantung David berdetak kencang sekali saat melihat kartu berlian itu. Situasinya sama dengan Diska, dia juga mempunyai sebuah kartu silver. Dengan kata lain, ini adalah simbol memasuki dunia orang kaya. Selain mereka, Gladys juga terpana dengannya. Melihat kartu yang berwarna biru itu, dia merasa kepalanya sedikit pening.
Ini adalah kartu berlian dari Bank Royal, dan hanya ada 9 kartu di seluruh negeri. Bahkan seluruh keluarga Sitara, atau keluarga-keluarga kaya di kota LH pun tidak memiliki kartu seperti ini. Dia hanya tahu seseorang yang memiliki kartu tersebut dalam kota LH, yaitu orang tua yang ternama dalam kota ini, dan beliau bukan berasal dari keluarga kaya. Namun tidak ada orang yang berani menyinggungnya dalam seluruh kota LH, setiap orang bersikap rendah hati ketika bertemu dengannya. Dia tidak menyangka bahwa Damar ternyata mempunyai kartu berlian. Seketika, beberapa pikiran telah muncul dalam benaknya. Si Damar yang dulu, tidak mungkin mempunyai kartu berlian dari Bank Royal. Bagaimana cara dia mendapati kartu berlian ini? Apakah seseorang memberikan kepadanya saat di penjara? Ini mungkin terjadi. Sambil memikirkan hal ini, Gladys tiba-tiba mengingatkan perkataan Damar kepadanya ketika mereka minum teh. Damar pernah bilang bahwa dia akan membantunya, supaya dia tidak perlu menikah dengan Diska. Pada saat itu, dia mengira bahwa Damar akan melakukan kejahatan, contohnya membunuh Diska. Tetapi sekarang, Damar telah memiliki kartu berlian Bank Royal, maka dia bisa melakukannya secara terang-terang. Bisnis keluarganya telah mengalami krisis besar, kalau mereka mendapat dukungan dari Bank Royal, maka ini bukan hal sulit untuk melewati kesukaran tersebut. Memikirkan tentang ini, matanya berkedip-kedip dengan tidak stabil. Tetapi selain mereka, kebanyakan orang di sini, termasuk Bagas merasa bingung pada pembicaraan mereka. Bank Royal, mereka tidak pernah mendengar nama bank ini. Karena bank ini hanya untuk orang-orang kaya, dan mereka tentu tidak tahu sistem klasifikasi kartu banknya. Yumi tidak tahan dan bertanya, kartu berlian ini untuk apa? Seseorang memiliki pemahaman tentang kartu ini bergegas menjawab, kartu ini merupakan kartu yang memiliki akses tertinggi di Bank Royal, orang kaya pun susah untuk mendapatkannya. Aku dengar-dengar bahwa akses Bank Royal cukup banyak, dan dapat mengalihkan banyak dana dari bank-bank lain. Apa benar begitu hebat? Seseorang berdengking, tapi, bagaimana mungkin Damar mempunyai kartu seperti ini? Yumi melirik pada Damar, lalu meledeknya, Damar, dari mana kamu mencuri kartu ini? Bagas menjadi kesal setelah mendengarkan ini, Yumi, kamu jangan keterlaluan ya. Dia awalnya juga pemerkosa, bukankah ini hal yang normal untuk mencuri sesuatu? Yumi mencibir, dia dipenjara selama 9 tahun, kami semua sudah tahu kalau dia telah diusir dari keluarga Ardiansyah. Dari mana dia mendapati barang mewah seperti ini? Beberapa orang menyetujui kata-katanya, mereka juga berpikir terlalu luar biasa kalau Damar memiliki benda seperti ini. Bagas semakin panas hati dan ingin berkata sesuatu, namun Damar segera menahan tangannya. Bagas, tidak usah menghiraukan orang-orang seperti dia. Padahal jelek dan gemuk, malah mengira sendirinya adalah bidadari. Gadung rasa ubi, apa katamu tadi? Gadis itu menjadi geram. Pada sebelumnya Damar hanya menyindirnya, namun sekarang Damar mengatakan bahwa dia adalah wanita jelek dan gemuk. Wajahnya langsung memerah, dan dia menunjukkan jari padanya sambil bergetar. Tok, tok, tok. Tiba-tiba, suara ketuk pintu terdengar dari pintu masuk. David mengerutkan kening, dia menghampirinya dan membuka pintu. Dengan segera, ekspresinya berubah dan dia membungkuk. Pak Binar. Ya, pria yang berdiri di pintu adalah Binar. Dia memandang David dengan heran lalu bertanya, kamu ternyata teman sekelas Gladys juga. Kemudian Binar ingin mencari Gladys, dan ekspresinya berubah sedikit ketika menyadari Damar ada di situ. Namun, wajahnya masih tenang, dia lanjut berkata pada Gladys, Gladys, keponakanku, Om tidak bisa mendatangi acara tunanganmu besok. Om sedang makan dengan teman di restoran ini, dan Om mendengar dari asistenku kalau kamu ada di sini juga. Setelah bertanya, ternyata kamu sedang reuni bersama teman sekolah, maka Om datang menemui kamu. Gladys bergegas bangun dari tempat duduknya, dan membungkuk padanya, Om Binar pasti banyak kesibukan di Navis Group, kirim pesan untukku saja di WhatsApp, tidak perlu mendatangi secara pribadi. Binar tersenyum, lalu berkata, baiklah, aku tidak mengganggu reuni kalian lagi. Setelah itu, dia melirik ke arah Damar dan Bagas, anak muda, apakah kamu sudah membaik? Bagas lekas menjawab, sudah, Pak. Pria itu terkekeh, baguslah kalau begitu, hari Senin kamu masuk kerja di Navis Group, jangan lupa bawa KTP dan daftar riwayat hidupmu. Baik, Pak. Bagas merasa gugup menghadapi bos tertinggi di kota LH. Percakapan ini membuat semua orang dalam ruangan ini terkejut. Bagas,
benar akan bekerja di Navis Group, dan disetujui oleh direktur legendaris yang memiliki tangan tunggal. Ini membuktikan bahwa Bagas tidak berbohong sebelumnya. Di sampingnya, kulit mata David bergetar dengan kencang. Dia hanya seorang karyawan kecil yang bekerja di Departemen Pengelolaan Navis Group. Selama bertahun-tahun dia bekerja, dia bahkan tidak pernah berbicara dengan Binar. Pak Direktur ini sangat tegas di perusahaan, tetapi mengapa dia begitu ramah saat berbicara pada Bagas? Apa situasi yang terjadi sekarang ini? Dia merasa kepalanya terlalu kacau. Binar tidak bicara banyak, dia berkata dengan cepat, "Oke, aku pamit dulu, kalian lanjut menikmati reuni ini, bil di sini sudah aku bayar." Semua orang menelan ludah mendengarkannya. Biaya makan tempat ini rata-rata 6 juta seorang, mereka berjumlah 20 orang lebih, pasti akan membutuhkan kurang lebih 120 juta. Ketika mereka menyadari identitas Binar, mereka merasa lega. Binar hendak meninggalkan tempat ini, namun Damar tiba-tiba berkata, "Pak Binar, apakah temanku yang ini bisa bekerja untuk Navis Group juga?" Binar tertegun, dia berbalik badan dan melihat Edi yang ditunjuk oleh Damar. Edi merasa sedikit gugup, dia memandang sekelilingnya lalu berkata, Aku tidak ada kemampuan untuk bekerja di Navis Group, yang terpilih pasti mahasiswa-mahasiswa saja." "Halah," Binar segera berkata, "aku suka orang jujur seperti pemuda ini. Kamu datang ke perusahaanku bersama Bagas pada hari Senin. Pekerjaannya, sebagai manajer Departemen Pemasaran, gaji tahunannya." Lalu, dia melirik Damar secara diam-diam, dan bertanya, 1 miliar. Damar mengangguk dengan pelan. Binar merasa lega dalam hati, dia lanjut berkata, "Baik, gaji tahunannya 1 miliar. Bawalah daftar riwayatmu pada hari Senin, dan kamu bisa masuk kerja bersama Bagas." David sangat terkejut dengan apa yang terjadi sekarang. Dia telah bekerja keras bertahun-tahun di Navis Group, dengan susah payah dia mencapai posisi manajer Departemen Pemasaran. Dan Edi setingkat dengannya saat pertama kali masuk ke perusahaan. Orang-orang lain pun membuka matanya selebar-lebar. Ya ampun, padahal hanya bertemu dengannya untuk pertama kalinya, dan Binar menawarkan pekerjaan dengan gaji tahunan 1 miliar. Semua orang sudah hampir gila dalam detik ini. Bersambung, 79. Kartu berlian itu adalah sesuatu yang tak akan didapatkan dalam seumur hidup mereka. Dan mereka menyaksikan kejadian Edi dan Bagas secara langsung. Perusahaan Binar adalah Navis Group, sebuah perusahaan impian banyak orang. Dan sekarang, hanya butuh beberapa kata, Edi sudah diterima dengan gampang. Begitu dia masuk, gaji tahunannya adalah 1 miliar, gaji yang setara dengan David. Hal ini membuat semua orang memiliki ekspektasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam hati mereka. Mereka berharap Damar akan menyebutkan nama mereka juga, atau Binar dapat menyadari mereka. Siapa tahu Binar akan menawarkan pekerjaan untuk mereka. Di pandangan mereka, gaji tahunan 1 miliar menjadi tujuan yang akan mereka perjuangkan sepanjang hidup mereka. Tetapi untuk perusahaan besar seperti Navis Group, manajemen dasar dapat mencapai level ini. Seseorang dari mereka telah mendapat pekerjaan di Navis Group dengan gaji tahunan 1 miliar, dan alasannya hanya karena Damar yang meminta. Dan pria yang gaji tahunannya 1 miliar ini adalah seorang pengantar makanan yang mereka ejek sebelumnya. Ini benar-benar sebuah perubahan yang besar sekali. Mereka teringat Bagas yang diwawancarai oleh Binar secara pribadi. Berapa gaji tahunannya dan bagaimana dengan posisi pekerjaannya. David pun juga memikirkan hal-hal ini. Dia menatap Bagas dan bergumam dalam hati, apakah posisi Bagas akan lebih tinggi dariku? Binar tidak bertanya pada orang lain lagi. Dia tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian bisa lanjut bersenang-senang, aku akan pergi dulu." Setelah Binar meninggalkan ruangan, semua orang duduk di tempat duduk masing-masing dengan ekspresi kecewa. Mereka diam-diam menatap Edi dan Bagas dengan tatapan iri. Mereka merasa kedua orang itu terlalu beruntung. Dan mereka juga tahu bahwa mereka berdua akan menjadi orang sukses ke depannya. Damar adalah orang yang paling penting dalam kejadian ini. Dia tersenyum tipis, lalu mengambil sumpit dan mulai makan. Wajah Edi masih penuh dengan kejutan sampai sekarang. Dia menatap Damar dan bertanya, "Damar, apa Pak Binar sedang bercanda tadi? Bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk bekerja di Navis Group?" David sangat setuju dengan omongan itu. Dia meraung di dalam hatinya, "Ya, kamu memang tidak memenuhi syarat untuk bekerja di Navis Group. Kamu hanya seorang pengantar makanan,
kamu tidak memenuhi syarat yang setara denganku. Tetapi Pak Binar baru saja berkata seperti itu, aku benar-benar kesal sekali saat ini. Kata-kata Eddie itu membuat orang lain semakin cemburu padanya. Gladys mengangkat kepalanya dan menghiburnya, Eddie, jangan khawatir. Om Binar tidak pernah bercanda pada hal seperti ini. Kamu boleh persiapkan hal-hal yang dibutuhkan, dan kemudian ikuti formalitas masuk kerja bersama Bagas. Nico yang berdiri di sebelah merasa canggung. Dia kembali ke mejanya, lalu memandang David dan merengek, apa yang telah terjadi. Kalau hanya Bagas saja, ya sudah, bagaimana seorang bodoh seperti Eddie bisa masuk ke dalam perusahaanmu? Dari mana aku bisa tahu? Kata David dengan kesal. Dia mengambil sumpit dan mulai memakan hidangan yang ada di mejanya. Makanan yang semula enak agak hambar saat ini, dan bahkan rasanya sedikit pahit. Semua orang mulai berbincang-bincang lagi. Banyak orang memberi selamat kepada Eddie dan Bagas yang pernah diabaikan oleh mereka. Bahkan ada beberapa teman sekelas wanita yang lumayan cantik datang untuk meminta nomor WhatsApp Eddie. Padahal sebelumnya mereka bahkan malas untuk menyapanya. Inilah dunia nyata. Tentu saja, tidak ada orang yang peduli dengan Damar. Walaupun mereka tahu Damar mempunyai kartu berlian dari Bank Royal, tapi kebanyakan dari mereka mempercayai sangkaan Yumi barusan. Mereka berpikir bahwa Damar mungkin mencurinya dari seseorang. Wendy memelototi Damar, dan berkata dengan suara rendah, itu semua pasti karena kamu lagi. Sheila dan Clara juga memikirkan hal yang sama. Maupun Bagas atau Eddie, mereka bisa memasuki Navis Group itu pasti karena Damar. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apapun tentang itu. Reuni ini menjadi sedikit membosankan setelah Eddie ditawar untuk bekerja di Navis Group. Tujuan David mengatur reuni ini hanya karena ingin menyombongkan dirinya dan menunjukkan betapa baik hidupnya sekarang ini. Pada awalnya, banyak orang yang iri padanya. Tetapi sekarang, Eddie dan Bagas telah menjadi tokoh utama dalam reuni ini. Ini membuatnya merasa jengkel. Tadinya, dia berencana pergi bersenang-senang lagi setelah selesai makan. Namun, sekarang dia benar-benar tidak bersemangat lagi. Setelah makan, dia mencari alasan untuk pamit dan pergi terlebih dahulu dengan Susan. Karena tuan rumah reuni telah pergi, yang lain juga pada bubar. Eddie merasa sangat senang. Dia melihat ke arah Damar dan berkata, Damar, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan mendapat pekerjaan ini. Aku akan berterima kasih padamu lagi nanti. Aku harus kembali dan memberitahu orang tuaku tentang kabar baik ini. Jika mereka tahu bahwa aku bekerja di Navis Group dengan gaji tahunan yang sebanyak ini, mereka pasti akan gembira. Damar tersenyum padanya. Eddie bukan seorang yang jahat. Selama dia kembali ke kota LH, dia adalah satu-satunya orang yang menunjukkan kebaikan padanya kecuali orang tuanya. Tidak masalah bagi Damar untuk membantunya. Setelah semua orang pergi, Wendy memelototi Damar dan berkata, Damar, jujurlah padaku, apa hubunganmu dengan Binar? Jangan berpikir aku tidak menyadari perilakumu tadi. Jika kamu tidak mengingatkannya, dia tidak akan merekrut Eddie secara langsung. Ketika Binar menyebutkan gaji tahunan Eddie, dia diam-diam melirikmu. Damar menyentuh hidungnya dan menjawab, ya, begitu deh. Gladys menatap Damar dalam-dalam, lalu berkata, Damar, biarkan aku mengobrol denganmu secara pribadi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wendy memelototi Damar lagi dan berkata, walaupun kamu berpura-pura menjadi misterius, tapi suatu hari, aku pasti akan membuat kamu terlepas dari kata misterius itu dan tahu semua identitasmu. Jika kamu ingin membantuku melepas dari kata misterius itu, kamu bisa memesan hotel sekarang dan cari tahu sendiri, canda Damar. Wendy tersipu, dan langsung memaki, brengsek. Damar tersenyum, dia mengingatkan Bagas beberapa hal lagi. Kemudian, Bagas naik taksi dan pergi dari tempat itu. Clara dan lainnya juga pulang terlebih dahulu. Mereka bertiga naik taksi dan pergi. Gladys mengeluarkan kunci mobil, dia mengarahkan ke mobil di sebelahnya dan berkata, masuk ke dalam mobil saja. Melihat wajahnya yang cantik itu, ada sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan meluncur di hati Damar. Dia membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang. Di Overseas, kota JC. Saat ini, ada 5 orang sedang duduk di halaman belakang Glory Gold. Orang-orang itu adalah Amelia, Sissy, Nessa, dan juga Harry, kakak laki-laki Amelia. Bekti sedang duduk di depan mereka dengan kaca pembesar di tangannya.
Dia sedang memperhatikan pisau di tangannya secara teliti. Pegangan pisau ini sedikit kuno, tetapi bilahnya mengilap dan terlihat tajam sekali. Bilahnya panjang sekitar 80 cm, dan itu adalah pisau pendek di antara dua pisau yang ditinggalkan Damar di keluarga Raharjo. Amelia dan lainnya mengira kedua pisau ini adalah harta karun dan mereka tidak berencana mengembalikannya ke Damar, jadi mereka berencana untuk menjualnya. Demi menjual pisaunya, mereka bahkan memanggil Harry yang paling berpengetahuan di keluarga untuk menemaninya. "Bagaimana? Apakah pisau ini berharga?" tanya Amelia dengan mendesak. Bekti memasukkan pisau ke dalam sarungnya, dia mengerutkan kening dan berkata, "Walaupun pisau ini memang tajam, tetapi terbuat dari teknologi modern. Di tempatku hanya menerima barang antik. Gagang pisau ini terlihat kuno, tapi pisau ini tetap tidak bernilai." Amelia dan putrinya sedikit tertegun. Harry buru-buru berkata, "Pak Bekti, Anda bisa memperhatikannya lagi. Aku belum pernah melihat pisau setajam itu seumur hidupku. Pisau ini bahkan dapat memotong batu dengan gampang." Bekti tersenyum dan berkata, "Aku hanya bisa memberi 200 juta. Harga itu terlalu rendah. Pisau ini setidaknya bernilai lebih dari 200 juta. Kata Harry. "Ya, Pak Bekti, tawaran Anda terlalu rendah. Pisau yang dapat memotong batu semua adalah pisau terkenal di dunia," seseorang berkata. Sisi dan lainnya melihat sekeliling. Ada seorang pria berusia 40 atau 50 tahun berjalan mendekati mereka dengan sangkar burung di tangannya. Bekti berdeham dan menatap pria parubaya itu, tetapi dia tidak berani membalasnya. "Pisau jenis apa? Tunjukkan padaku," kata pria parubaya itu dengan riang. Amelia sangat gembira ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menyerahkan pisaunya dengan cepat dan berkata, "Anda boleh mengeceknya." Pria parubaya itu tersenyum, tetapi ketika matanya tertuju pada pisau itu, pupil matanya sedikit menyusut, terutama ketika dia melihat simbol di gagang pisau. Ekspresinya berubah seketika. Bersambung. 80. Baru saja beberapa menit yang lalu, dia perlahan menghela napasnya dan berkata, "Pedang yang bagus." Raut wajah Amelia sekeluarga seketika berbinar-binar. Amelia dengan cepat berkata, "Pedang ini kalau dijual harganya berapa ya?" "Kamu mau menjual pedang ini?" tanya seorang pria parubaya sambil menaruh sangkar burung yang sedang dipegangnya, lalu menatap Amelia dengan serius. Amelia menganggukkan kepalanya, "Ya, rencananya begitu. Kalau kamu mau menjualnya, saya akan membelinya seharga 10 miliar. Ujar pria parubaya itu sambil tersenyum. Amelia seketika tampak berpikir, bagi keluarga mereka uang 10 miliar merupakan uang yang banyaknya tak terkira. Bekti yang berada di sebelahnya pun tersenyum tipis, dia tahu kalau benda ini pasti bernilai jual, tapi dia rasa 10 miliar adalah harga yang sangat tinggi. Dia melihat sekilas pria parubaya itu dan memilih diam. Pada saat itu, pria parubaya itu kembali berkata, "Tapi, rasanya saya masih ingat dengan pedang ini. Seharusnya pedang ini ada sepasang, yang satu panjang dan yang satunya lagi pendek. Kalau kalian masih menyimpan pasangan pedang yang panjangnya, sekalian saja dijual juga. Saya bisa tawar harganya sampai 40 miliar. 40 miliar, mendengar nominal yang luar biasa besarnya, membuat tubuh Amelia sampai bergetar saking kagetnya, dan dengan cepat dia berkata, ada, saya masih menyimpan pasangan pedang yang panjangnya di rumah. Saya tak menyangka jika barang-barang ini punya nilai jual yang sangat tinggi. Jadinya dulu kami hanya menyimpannya di dalam tumpukan barang. Sekarang saya akan segera berikan barangnya pada Anda. Begini saja, saya juga akan ikut pergi bersama kalian. Jadi ada uang ada barang," ucap pria parubaya itu sambil tersenyum. "Siap, baiklah," ujar Amelia dengan antusias. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan sulit dibayangkan seberapa banyaknya uang itu. Jadi tanpa ragu lagi dia pun segera menyetujuinya. Harry yang juga berada di sebelahnya sebenarnya masih ingin menaikkan harganya, tetapi saat melihat Amelia yang tiba-tiba menyetujuinya, dia juga tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menurut saja. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya, mengangkat kembali sangkar burung yang baru saja diletakkannya. Dapat terlihat dengan jelas kalau di punggung tangannya terlihat ada samar-samar tato bunga teratai berwarna emas. Di atas red card, pembunuh gold card, terlihat senyum tipis dari sudut bibir pria parubaya itu. Dia lalu berjalan keluar ruangan bersama Amelia. Aura pembunuh berdarah dingin seolah terpancar dari tatapannya. Damar benar-benar tak mengetahui kalau pedangnya telah dijual oleh Amelia.
Kalau sampai dia tahu pedangnya hanya dijual seharga 40 miliar oleh Amelia, dia pasti akan sangat murka. Sepasang pedang miliknya itu tak ternilai harganya, yang pada dasarnya sangat sulit jika hanya diukur dengan uang. Walaupun pedang miliknya dengan pedang yang digunakan oleh Night Watcher terlihat sangat mirip, tetapi mereka punya kekuatan yang berbeda. Tentu saja dia sampai sekarang mengira kalau pedangnya itu sudah hilang sejak lama, jadinya dia benar-benar tak tahu. Pada saat ini dia sedang bersama oleh Gladys, dan berputar-putar di sekitaran kota. Gladyslah yang sedari tadi menyetir mobil, lalu akhirnya mobilnya pun berhenti di depan gerbang sebuah SMA. SMA 1 Kota LH. Kini mereka sekarang berada di tempat Damar dan Gladys bersekolah dulu. Damar sendiri tak menyangka kalau Gladys akan membawanya ke sini. Ayo kita turun. Gladys telah memarkirkan mobilnya dan menatap ke arah Damar dengan gayanya yang anggun. Damar mengusap-usap hidungnya, lalu segera turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam sekolah bersama Gladys. Mereka berdua kemudian sampai di sebuah lapangan yang sangat luas. Sama seperti saat mereka masih di SMA dulu, pada saat itu di saat jam istirahat makan siang dan makan malam, mereka akan berjalan beberapa putaran mengelilingi lapangan ini. Lalu saat itu Damar akan menceritakan hal-hal yang lucu sampai Gladys dibuat tertawa olehnya. Tetapi sekarang, malah terasa hambar. Mereka berdua hening tak bersuara. Setelah berjalan berkeliling 2 putaran, Damar sudah mulai tak tahan dan berdeham sambil berkata, "Kok jadi canggung ya?" Gladys menghentikan langkahnya dan menatap Damar sambil tertawa. Dia terlihat sangat cantik saat tertawa seperti itu, tetapi dia yang sekarang, raut senyumnya itu seperti semakin lama semakin pudar dari wajahnya. Damar menggaruk-garuk kepalanya, lalu Gladys hanya tertawa ringan dan seketika langsung duduk di lapangan itu. Pada saat itu Damar seketika melihat ke arah Gladys yang terduduk di bawah. Karena dia sedang berdiri, dia jadi bisa melihat secerca pemandangan dari kerah baju Gladys. Dia kemudian tak kuasa untuk menelan ludahnya, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya itu sebelum ketahuan oleh Gladys. Tentu saja Gladys tak menyadarinya. Dia terduduk di lapangan itu sambil memeluk lututnya, tatapannya menerawang jauh dan berkata, "Coba ceritakan padaku pengalamanmu selama 9 tahun ini." Damar sedikit mengerutkan dahinya sambil bergumam, "Aku tak bisa menceritakan kejadian yang 6 tahun pertama. Intinya aku tak mendekam dalam penjara, lalu kemudian aku terluka dan kehilangan ingatanku. Di kota JC, aku diselamatkan oleh seseorang, dan kemudian aku menikah dengan anak gadisnya. Ketika sudah jadi menantunya, tak lama aku pun bercerai. Kejadian ini mungkin kamu juga sudah tahu. Jadi, kamu selama ini benar-benar difitnah, kan? Dan kamu juga tak memerkosa Dinda," ujar Gladys. Damar melipat bibirnya dan berkata, "Aku tak mau membahasnya lebih dalam lagi tentang hal itu. Kalau kamu memang tak percaya, aku juga tak mau memaksa." "Aku percaya," ujar Gladys. "Aku dari awal sampai akhir merasa kalau kamu memang orang baik, jadi tak mungkin kalau kamu sampai berbuat sejauh itu. Kalau saja bukan di kota JC, aku tak mungkin bisa mengajakmu janjian secara pribadi untuk mengobrol seperti ini. Tetapi aku juga penasaran, bukti nyata dan juga rekaman CCTV hotel pada awal mula kejadian itu terjadi, memperlihatkanmu sedang memapah Dinda masuk ke dalam hotel. Jadi mau tak mau aku jadi penasaran. Aku sangat kontra dengan hal itu," ujar Gladys sambil menggertakkan giginya. Damar menghela napasnya pelan, lalu dia pun duduk di sebelah Gladys dan berkata, "Jadi kepulanganku kali ini ke kota LH adalah ingin membuktikan bahwa aku tak bersalah. Aku telah dijebak oleh orang lain." Gladys terdiam sejenak, lalu memiringkan kepalanya dan menatap ke arah Damar, "Tapi mungkin itu akan sangat berbahaya." "Berbahaya?" Damar hanya tersenyum. Jika dia tak mampu menghadapi orang-orang biasa itu, dia akan sangat menyesali gelar Night Watcher Zero yang ada dalam dirinya. Gladys yang melihat Damar tak membalas ucapannya, kemudian kembali berkata, "Damar, apa kamu benaran bisa menggagalkan pernikahanku dengan Diska? Awalnya aku pikir kamu akan melakukan tindakan bodoh, tetapi saat aku melihatmu mengeluarkan kartu berlian itu, aku seperti melihat secerca harapan. Kamu juga dari awal sudah tahu, aku benaran tak menyukai Diska, bahkan aku sangat membencinya. Di kota JC aku, kan sudah bilang menyanggupinya padamu, aku merupakan orang yang bisa dipegang ucapannya," ujar Damar tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Gladys menggertakkan giginya, tak tahu apa yang terjadi dalam hatinya, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Damar. "Damar,
Kalau kamu bisa menggagalkan pernikahanku dengan Diska dan membantu keluarga kita terbebas dari kesulitan ini, kita berdua hidup bersama ya. Damar tertegun mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau Gladys akan berkata seperti itu. Damar tiba-tiba menoleh dan melihat wajah cantik Gladys. Sampai-sampai wajah Gladys pun terlihat memerah sampai ke pangkal lehernya. Baru saja Damar mau berbicara sepatah kata lagi, namun pada saat itu, terdengar suara mobil yang menggema. Tiba-tiba terlihat sudah terparkir sekitar 4-5 mobil di luar lapangan sekolah. Kemudian pintu mobil itu pun terbuka, dan keluarlah 20-an orang lebih dari dalam mobil. Orang-orang itu semuanya berpakaian hitam dan masing-masing membawa tongkat kasti di tangannya. Setelah turun dari mobil, mereka semua melihat ke arah Damar, lalu mereka pun dengan beringasnya segera berjalan cepat menghampiri Damar. Ketuanya terlihat berjalan di barisan pertama, seorang pria berambut klimis, berkulit gelap, dan berbadan kekar. Tangannya pun terlihat menggenggam tongkat kasti dan tatapan mautnya mengarah menatap Damar. Orang tersebut, tak lain dan tak bukan adalah kakaknya Gladys, Rizky. Gladys yang memperhatikan kondisi itu dan melihat kemunculan Rizky, raut wajahnya seketika berubah. Damar, ayo cepat kamu lari, nanti kita lanjut ngobrol lagi di WhatsApp. Tetapi bukannya pergi, Damar malah diam tak bergeming. Dia malah bangkit dari duduknya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, sambil menatap jauh ke arah segerombolan orang itu. Gladys menjadi panik dan segera bangkit dari duduknya, lalu dia pun menarik-narik lengan Damar. Damar, ayo cepat kamu lari. Tetapi Damar tidak menghiraukannya, dia tetap berdiri memandangi segerombolan orang berpakaian hitam itu, bahkan senyum tipis malah terpatri di bibirnya. Bersambung 81. Menghadapi segerombolan orang itu, langkah mereka terlihat semakin lama semakin cepat. Rizky terlihat menggetakkan giginya dan seluruh badannya pun terlihat menegang. Lengan bajunya tampak digulung, lengan kanannya terlihat menggenggam erat tongkat kasti. Dari lengannya itu dapat terlihat urat-urat lengan yang menegang dan dia semakin berjalan cepat menghampiri Damar. Wajah Gladys pun semakin pucat, dia sudah paham betul watak Rizky dan juga mengetahui seberapa besar rasa bencinya terhadap Damar. Selama 9 tahun ini, dia selalu menyebut nama Damar dan Dinda pada saat mereka berdua sedang bersama. Dia selalu berkata jika semuanya telah menyalahkannya karena tak mampu menjaga Dinda dengan baik. Dia sudah tahu jika suatu saat nanti bertemu dengan Damar, Rizky pasti tak akan pernah melepaskannya. Gladys tak tahu bagaimana caranya Rizky bisa mengetahui keberadaannya di sekolah ini dan bagaimana juga dia bisa mengikutinya. Di saat seperti ini, dia pun tak mau pikir panjang memikirkan hal itu. Dia segera menarik lengan Damar sambil berteriak, Damar, ayo cepat kamu lari, cepat lari. Tetapi Damar masih diam berdiri terpaku di sana. Dia memperingatkannya sekali lagi, apa dia tak memiliki rasa amarah sedikit pun terhadap keluarga Sitara. 9 tahun yang lalu, keluarga Sitara sangat ingin membunuhnya. Bagi keluarga Sitara, baik itu dari kakeknya bahkan sampai Rizky sendiri, mereka sangat tak sabar untuk segera menghabisi Damar. Jika bukan karena ditemukan oleh Night Watcher, mungkin saat ini sampai seumur hidupnya, Damar masih akan mendekam di dalam penjara, tanpa batas. Kepulangan Damar ke kota LH, sama sekali tak berniat untuk membalas perbuatan mereka. Secara logis, bukti nyata dari kejadian itu dan juga yang menjadi korban adalah anak dari anggota keluarganya sendiri. Mereka percaya bahwa Damarlah yang merupakan pelaku dari kejahatan itu, jadi jika ingin balas dendam terhadap Damar, itu hal yang wajar. Tetapi ini sudah menjadi batasan Damar untuk tak melakukan pembalasan pada keluarga Sitara. Ini bukan berarti keluarga Sitara telah mengincarnya, dan dia tak akan membalasnya. Kecepatan langkah Rizky pun semakin cepat, apalagi saat dia melihat Gladys yang menarik lengan Damar. Raut wajahnya terlihat penuh dengan amarah, dan kecepatannya pun kini berubah menjadi berlari cepat. Dia tak berkata sepatah kata apapun, dia bergegas jalan ke depan, lalu mengangkat tongkat kastinya dan segera menghantamnya ke arah Damar. Tak banyak kalimat kebencian, dia bahkan satu kalimat pun enggan berbicara basa-basi dengan Damar dan langsung memukulnya. Kak, hentikan! Gladys pun memucat. Rizky tak menghiraukannya, dia mengangkat tongkat kastinya dengan ganas, hingga terdengar suara kibasan suara dari tongkat itu dan langsung menghantam ke arah kepala Damar. Damar menyipitkan matanya dan mencibir, jadi menginginkanku mati ya. Aura membunuh seolah terpancar dari tatapan matanya. Di saat itu, Gladys menggertakkan giginya, otaknya tak mampu untuk berpikir jernih lagi.
Kepalanya terasa panas, dan dia segera melangkah maju ke depan dan memeluk Damar di saat yang bersamaan. Dia langsung melindung Damar di belakang tubuhnya. Rizky telah mengerahkan seluruh tenaganya dan tak sempat lagi untuk menahannya. Saat melihat Gladys, raut wajahnya seketika berubah drastis. Peng! Dalam sekejap Damar mengangkat tangannya dan dengan cepat menangkap tongkat kasti itu. Raut wajah Rizky seketika berubah. Dia menangkapnya, padahal baru saja Rizky melayangkan tongkat kasti itu ke arah Damar, tetapi dengan cepat Damar mampu menangkapnya. Dia ingin menarik kembali tongkat kasti yang kini dalam genggaman Damar, dengan segala kekuatan untuk menariknya, tetapi genggaman Damar sangat kuat sampai-sampai tongkat ini pun tak bergerak dalam genggamannya. Sebelumnya aku tak percaya saat mendengar Giri berkata bahwa kamu bisa menumbangkan lebih dari belasan orang hanya dengan seorang diri. Sekarang kelihatannya setelah 9 tahun tak bertemu, kekuatanmu jadi bertambah rupanya, ujar Rizky mendengus sambil melonggarkan genggamannya dan berjalan mundur 2 langkah. Lalu dia segera menatap ke arah Gladys. Gladys, kemari. Gladys yang sedari tadi menutup matanya, seketika membuka matanya itu saat mendengar suara Rizky memanggilnya. Dia melihat Damar yang sedang menatap Rizky, wajahnya terlihat tersenyum, apalagi saat melihat tangan Damar yang menggenggam tongkat kasti itu, Gladys dibuat terkejut saat melihatnya. Jangan bengong saja, cepat kemari, kamu tak tahu dia ini orang macam apa, dia ini orang yang telah menodai Dinda. Ujar Rizky sedikit membentaknya. Kak, kejadiannya tak seperti itu, lagi pula itu kan sudah 9 tahun berlalu, ujar Gladys dengan cepat. Bahkan rasa benciku ini akan kubawa seumur hidupku. Kalau bukan karena dia, nama Dinda tak akan mungkin sampai seburuk ini, dan juga tak akan berkomitmen menikah dengan si sampah Ferdi itu, ujar Rizky dengan tatapan penuh kebencian ke arah Damar. Kalau kamu pergi menemuinya, dia adalah musuh kita, musuh keluarga kita. Pada saat itu, segerombolan orang itu bergegas maju ke depan. Saat melihat Gladys berdiri di hadapan Damar, segerombolan orang itu pun seketika bingung dan berdiri di samping Rizky. Damar mencibir. Semua orang bisa mendengar suara cibiran itu. Rizky menatap Damar dengan tatapan dinginnya. Hei, bocah, apa yang sedang kamu tertawakan? Aku sedang menertawakanmu. Tak disangka ya, ternyata kamu adalah seorang kakak yang sangat mengayomi adik perempuannya. Ucapanmu menakjubkan sekali, ujar Damar dengan nada jijik. Mau aku berperilaku baik atau tidak pada adik perempuanku, hati mereka sendiri pun sudah jelas tahu, dan apa perlu menunjukkannya padamu di sini. Aku tahu kamu bisa berkelahi, hari ini aku memanggil banyak orang untuk datang, mereka semua telah dilatih gulat, kamu pikir hari ini bisa lolos begitu saja? Ujar Rizky sambil menatap Damar. Damar tak peduli dengan ancaman itu, malah dengan datar menjawab, ya, kamu sangat mengayomi adik perempuanmu, kemudian agar dirimu sendiri bisa mewarisi bisnis keluargamu itu, kamu berencana menikahkan Gladys dengan Diska. Seorang Gladys pada dasarnya tak pernah sedikit pun menyukainya, bahkan sangat membencinya. Oh, jadi inikah yang namanya kasih sayang? Besar sekali bukan? Rizky menjadi bergetar mendengarnya, dan kemudian dia mengerang dengan amarahnya, keparat, orang bodoh sepertimu tahu apa? Damar menghela napasnya, Rizky, aku tak peduli kalau kamu mau berkelahi. Ingat ucapanku tadi, jika kamu mau menyerangku, kamu harus terima segala konsekuensinya. Kalimat ini adalah ancaman untukmu, jadi ingat baik-baik. Rizky pun mencibir, wah, aku jadi takut mendengarnya. Jangan bilang karena kamu baru saja terbebas dari penjara, dan telah dihapus dari silsilah keluarga Ardiansyah, ya walaupun berada dalam keluarga Ardiansyah, dan seorang garis keturunan dari keluarga itu, aku akan dengan mudah menghadapimu. Lalu dia pun beralih menatap Gladys. Gladys, kesini kamu sekarang, bawa mobilmu dan cepat pulang. Gladys mengerutkan dahinya, dia menatap ke arah Rizky. Kak, apa kamu sedang menguntitku? Rizky mencibir, saat aku tahu berita kepulangan bocah ini ke LH, aku sangat khawatir kalau kamu akan pergi menemuinya. Aku telah memasang GPS di dalam mobilmu. Walaupun kamu telah kutemukan, tapi jangan sampai bertindak bodoh. Tak perlu dibahas lagi tentang kebejatan bocah ini. Kamu besok akan bertunangan dengan Diska. Jadi sekarang cepat pergi temui dia, jangan sampai kamu dikendalikan oleh orang lain. Damar terlihat menarik sudut bibirnya dan dalam hatinya berkata, sikap protektifnya terhadap adiknya itu sangatlah konyol. Gladys menggertakkan giginya dan berkata, Kak, kamu sangat keterlaluan. Aku keterlaluan katamu. Cepat pergi sana temui dia.
Pernahkah kamu berpikir kalau kamu menjadi Dinda? Orang ini sudah seberapa parah merusak kondisi psikologis Dinda, apa kamu tak tahu? Apa yang kamu lakukan ini apa layak bagi Dinda? Ujar Rizky dengan geram dan amarah. Tubuh Gladys seketika bergetar mendengarnya. Dia mempercayai Damar, tetapi apakah orang lain pun akan sama? Ada berapa banyak orang yang mau percaya dengan Damar? Rizky mengatakan hal yang masuk akal tentang hal itu. Gladys membertakkan giginya dan berkata pada Rizky, "Aku akan pulang bersamamu, tetapi, kamu juga harus membiarkan Damar pergi." Rizky dengan tatapan mautnya berkata pada Damar, "Hei, bocah, kali ini aku melepaskanmu, tetapi sebaiknya kamu segera cari tempat untuk bersembunyi. Selamanya jangan pernah muncul lagi, kalau tidak, cepat atau lambat aku akan segera menemukanmu lagi." Damar mengangkat bahunya dan berkata, "Rizky, aku sudah malas menjelaskannya padamu. Kalau kamu mau menghadapiku, kamu harus terima segala konsekuensinya." Ya, jika dengan Gladys dia bisa menjelaskannya lagi, tapi jika dengan Rizky, dia bahkan sudah malas untuk menjelaskannya lagi. Dia menantikan Rizky untuk mau menghadapinya, sehingga dia punya alasan untuk menghubunginya lagi. Damar menoleh ke arah Gladys sambil tersenyum, lalu dia mengganyunkan-ayunkan tangannya sambil berjalan ke arah segerombolan orang itu sambil berkata, "Minggir, minggir, beri jalan." Di sampingnya, Rizky terlihat sangat marah sampai-sampai urat-uratnya pun terlihat, tetapi dia sekarang sudah lebih baikan karena menyetujui perihal adiknya dan biasanya selalu menurutinya. Walaupun hatinya sangat marah, tetapi dia tidak memilih melakukan perkelahian. Damar lalu berjalan ke arah pintu gerbang sekolah. Tak lama kemudian, dia melihat mobil hitam Gladys yang melewatinya. Lewat kaca mobilnya, Damar bisa melihat kalau Gladys duduk di samping kursi pengemudi dan terlihat Rizky yang mengendarai mobilnya, dan mulutnya terlihat sedang membicarakan sesuatu. Damar jadi teringat kejadian barusan saat tubuh Gladys berusaha melindunginya dari insiden tongkat kasti tadi, lalu seulas senyum pun terlihat di bibirnya. Dia lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menelepon Clara. Dengan cepat Clara pun segera mengangkat telepon itu. "Halo, ada apa? Coba tolong cari tahu apa Bank Royal di kota LH memiliki banyak kerjasama dengan keluarga Tandialo. Lalu cari tahu lagi tentang kewenanganku tentang bisa atau tidaknya menangguhkan kerjasama antara Bank Royal dengan keluarga Tandialo," tanya Damar. Clara pun dengan girang berkata, "Kamu mau membantu Gladys?" Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, "Iya. Baiklah, aku akan segera cari tahu," ujar Clara sambil menganggukkan kepalanya. Damar kemudian mengusap-usap hidungnya, dan dia kemudian menelepon Binar. Sama dengan Clara, Binar pun dengan cepat mengangkat teleponnya. "Halo, ada apa?" tanya Binar. "Kemarin aku menyuruhmu untuk melumpuhkan bisnis keluarga Tandialo, lalu bagaimana kelanjutannya?" tanya Damar. "Sedang ku kerjakan. Kita sedang ada konflik dengan mereka dalam 5 proyek bisnis, dan sekarang kita sedang berusaha sebisa mungkin untuk memenangkannya. Hari ini aku sudah membuat janji dengan pihak mereka untuk bernegosiasi di sebuah restoran. Padahal hari ini hari libur, aku masih saja harus lembur," ujar Binar. "Pertahankan. Besok sebelum acara pertunangan Gladys digelar, semuanya harus bisa dilumpuhkan," ujar Damar dengan santai. Bersambung 82. Damar menutup telepon dan seulas senyum pun terlihat dari sudut bibirnya. Ini adalah strategi terbesarnya untuk menggagalkan acara pertunangan Diska dan Gladys. Keluarga Sitara meminta keluarga Tandialo untuk menikah karena mereka ingin mengambil alih bisnis keluarga Tandialo. Bisnis keluarga mereka sendiri sedang menghadapi beberapa masalah, atau bahkan bisa dibilang mereka dengan keluarga Tandialo sedang bertarung bisnis, jadi mau tak mau mereka harus bekerja sama dengan keluarga Tandialo, dan pernikahan ini adalah solusi terbaiknya. Ketika bisnis keluarga Tandialo sudah di ujung tanduk, ditambah terjadinya masalah besar dalam kerja sama mereka dengan bank, mereka bahkan masih terpikirkan untuk membuat acara pertunangan. Jawabannya tentu saja tidak. Mengenai bagaimana jalan keluar untuk masalah keluarga Sitara, biarkan itu menjadi urusan Damar. Sekarang dia telah melakukan segalanya, dan hanya tinggal menunggu malam huru hara keluarga Tandialo. Lihat saja apa besok mereka masih tetap bersikeras menggelar acara pertunangan itu. Lalu pada saat acara tersebut sementara dibatalkan, dan di saat setelah hal itu terjadi hingga keluarga Sitara akhirnya mengetahui tentang besarnya masalah yang terjadi, apakah nanti mereka akan tetap menikahkan Gladys dengan Diska? Yang sangat disayangkan adalah Damar tak bisa melihat ekspresi kacaunya Diska.
Tetapi dia malah tak khawatir sama sekali, walaupun keluarga Tandialo memiliki hubungan dengan Red Lotus, tapi dari pihak Red Lotus sendiri nantinya akan melihat sendiri kehancuran keluarga Tandialo. Memiliki posisi di Red Lotus, membuat Damar pastinya akan terlibat di dalamnya, dan dia tak akan menjadi minoritas jika ingin bertegur sapa dengan keluarga Tandialo. Damar mengelus-elus hidungnya, seulas senyum pun terlihat dari sudut bibirnya. Dia yang sekarang memiliki dua tugas utama, pertama adalah mencari tahu info nomor 2, dan yang kedua adalah membuktikan bahwa dirinya tak bersalah. Ketika dia baru saja ingin beranjak pergi dari sekolah itu, tiba-tiba sekelompok orang sekitar 8-9 orang sedang berjalan menghampirinya. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian seperti satpam, selain itu terlihat juga seorang pria botak berkacamata yang sepertinya sudah berumur 40 atau 50 tahunan. "Pak Kepala Sekolah, pemuda ini baru saja berkelahi dengan seseorang di dalam lapangan sekolah," ujar seorang satpam sambil menunjuk Damar. Damar terdiam sejenak, hatinya terasa kesal, baru saja Gladys dan yang lainnya pergi dengan aman, sekarang malah dia yang tertangkap sendirian. Kepala sekolah itu bukanlah kepala sekolah pada saat Damar masih bersekolah dulu. Dia menatap Damar dari atas sampai bawah, lalu dia menyesap dan berkata, "Kamu ini siapa? Untuk apa kamu datang ke sekolah kami? Angkat kedua tanganmu sekarang, kalau tidak akan kulaporkan kamu ke polisi." "Pak Kepala Sekolah, saya datang kemari hanya untuk napak tilas saja, lagi pula orang yang baru saja menghakimi saya barusan itu, tak ada hubungannya dengan saya," ucap Damar sambil mengangkat tangannya. Cepat tangkap dan segera bawa dia ke kantor pihak berwajib," ujar Pak Kepala Sekolah itu. Lalu beberapa satpam itu segera menuruti perintah tanpa membalas sepatah kata apapun dan langsung menangkap Damar. Damar berusaha berpikir, karena dia tak mungkin berkelahi dengan orang-orang ini. Dia menghela napasnya sejenak dan mencoba untuk kabur. Kecepatan Damar sangatlah cepat daripada apapun saat melewati kerumunan itu. Bahkan para satpam itu belum juga sempat menggapai baju Damar tetapi dia sudah berlari kencang. Saat itu Damar berkata, "Pak Kepala Sekolah, yang barusan saja berkelahi itu bernama Rizky Sitara. Anda bisa pergi mencarinya, kalau bisa segera tangkap dan hukum dia selama beberapa hari." Lalu Damar pun berbalik dan kembali berlari cepat. "Orang itu kok bisa ya lari secepat itu?" ujar kepala sekolah dengan kesal sambil melihat punggung Damar. Setelah dia mendengar nama Rizky Sitara, Pak Kepala Sekolah itu pun segera berbicara ke para satpamnya itu, "Cepat periksa apa ada barang milik sekolah yang hilang, selain itu, masalah ini tak perlu sampai diberitakan." Dia merasa tak mampu jika harus berhadapan dengan keluarga Sitara. Ketika Damar sudah berhasil kabur dari gerbang sekolah, dia kemudian berhenti sejenak di pintu gerbang utama, lalu di sana dia melihat ada sebuah toko kecil dan membuatnya mengubah ekspresinya. "Loh, ternyata toko ini masih buka," ucap Damar terkejut. "Toko ini sangatlah kecil, toko ini menjual camilan semacam roti." Toko ini didirikan ketika Damar baru saja masuk SMA. Pada masa itu satu roti harganya 4.000 dan Damar setiap hari selalu membeli satu roti untuk dimakannya pada saat jam istirahat siang. Tak disangka setelah 9 tahun berlalu, tetapi mereka masih mampu bertahan di sini. Karena pada saat itu hari sudah sore dan murid-murid pun sudah pulang sekolah, jadi sudah tak terlihat lagi pengunjung yang datang. Damar pun segera memasuki toko itu, dan di sana terlihat seorang wanita parubaya sedang duduk sembari memegang ponselnya menonton aplikasi TikTok. "Satu roti harganya berapa ya?" tanya Damar. 4.000, ucap wanita parubaya itu tanpa meliriknya dan masih terpaku dengan ponselnya. "Harganya masih sama dengan 9 tahun yang lalu ya, apa kalian tak menaikkan harganya?" ujar Damar sambil tersenyum. Lalu wanita parubaya itu pun meletakkan ponselnya, dia melirik Damar sekilas lalu terlihat mengerutkan dahinya. Dia rasa-rasanya mengenali Damar, tetapi tak ingat Damar ini siapa. Banyak yang membuka usaha di sini, banyak pengunjung yang datang, jadi jangan heran kalau dia tak bisa mengingatnya apalagi sudah 9 tahun berlalu. Namanya juga hanya usaha kecil, kalau menaikkan harga nanti murid-murid tak mampu membelinya, ucap wanita parubaya. Lalu dengan bersemangat Damar berkata, "Saya mau satu." Lalu dari tempat sebelah tiba-tiba terdengar juga suara lembut yang berkata, "Bu, saya juga mau satu rotinya." Karena suaranya yang enak didengar, Damar pun langsung menengok ke arah suara itu, dan dia pun terdiam sejenak. Ternyata di belakangnya telah berdiri seorang gadis berbaju hitam sambil mendekap buku di tangannya. Lalu saat dia melihat Damar,
dia tampak mengingat-ingat sesuatu dan berkata, "Loh kamu." Kota JC, Kompleks HY, keluarga Sisi Raharjo. Saat ini, Amelia, Sisi, dan juga Nessa, mereka bertiga sedang bersender di sofa. Mereka bertiga terlihat bergetar, wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Wajah Sisi dan Nessa sangat terlihat penuh ketakutan. Harry terlihat sedang berbaring di depan televisi di ruang tamu. Dia terlihat memegangi pahanya dan berusaha untuk menggerakkan kakinya. Kondisinya berlumuran dengan darah terutama di bagian pahanya. Darahnya seperti tak hentinya mengalir. Di saat yang bersamaan, seorang pria dengan mengenakan jas laboratorium terlihat berdiri di hadapan mereka sambil memegang sebuah pisau belati di tangannya. Ekspresi wajahnya terlihat sangat tenang seperti tanpa beban. "Apa kalian masih tak mau mengatakan dari mana kalian mendapatkan kedua belati ini?" tanya pria itu dengan senyum di wajahnya. "Ya," saat mereka sedang kembali ke rumah Sisi, dia bertanya pada Amelia dan yang lainnya, dari mana mereka mendapatkan kedua belati ini. Tetapi karena demi uang, Amelia tak mau mengatakan yang sejujurnya kalau belati itu milik Damar. Dia bersikeras mengatakan bahwa kedua belati itu merupakan milik leluhurnya. Lalu tak lama kemudian, tanpa disangka pria itu mengeluarkan pisau belati dan menikam Harry dengan pisau itu berkali-kali. Sisi dan yang lainnya saat itu hanya bisa bungkam dan tak berani berkata sepatah kata apapun. Karena barusan saja mereka berteriak, pria itu malah kembali menikam Harry dengan pisau. Amelia pun dengan gemetaran berkata, "Kalau Anda menginginkan belati itu, ambil saja, kami tak membutuhkan uang itu." Di saat pertaruhan antara nyawa dan uang, dia pada akhirnya tetap memilih nyawa. Saat itu di dalam hatinya, sudah diselimuti rasa benci yang sangat dalam pada Damar. Tetapi dia tak pernah menyangka, setelah kepergian Damar, ternyata kedua belati ini malah mengundang bencana bagi keluarganya. "Sepertinya kamu tak mengerti juga maksud perkataanku. Baiklah begini saja, apa kalian tahu siapa pemilik dari kedua belati ini?" tanya pria itu sambil menarik sebuah kursi, lalu dia duduk sambil memainkan seekor burung yang ada di sana. "Kami tak tahu," ujar Sisi dengan gemetaran. Lalu pria parubaya itu tersenyum, "Baiklah kalau mereka tak tahu." Tetapi pria itu kembali bertanya, "Saya tanya kalian sekali lagi, bagaimana kalian bisa mendapatkan kedua belati ini? Kalau kalian masih tak mau mengaku, lelaki ini akan mati." Amelia menggertakkan giginya, dan dia pun berkata, "Kedua belati itu milik mantan menantuku bernama Damar. Dia tahun lalu terluka dan diselamatkan oleh suamiku. Lalu kedua belati ini disimpan olehnya, tetapi dia sudah bercerai dengan anakku dan kami sekarang sudah tak ada hubungan apa-apa lagi." "Oh, menantu rupanya," ujar pria itu sambil beranjak dari duduknya, lalu dia pun kembali mengambil kedua pasangan belati itu. "Aku masih bertanya-tanya mengapa Master bisa terbunuh di kota kecil seperti kota JC ini, rupanya ada Nightwater Zero di sini." Lalu pria itu dengan tersenyum berkata, "Kalian bertiga ikut pergi denganku." Dia menunjuk Sisi dan yang lainnya, "Oh ya, kalian saat menuruni gedung dan masuk ke dalam mobil nanti, harus berlagak seperti normal seperti tak terjadi apa-apa. Kalau kalian sampai berani-beraninya melakukan sesuatu, kalian akan mati. Aku tak akan segan-segan walau kalian bertiga adalah wanita." "Dia benar-benar sudah tak ada hubungannya lagi dengan kami, saya juga tak tahu sekarang dia ada di mana, bahkan sudah tak bisa dihubungi lagi," ujar Amelia terdengar memelas dan terlihat ingin menangis. Lalu pria parubaya itu hanya terkekeh dan menatapnya sekilas, lalu dia pun menengok ke bawah ke arah Harry. "Kalau tak ada cara lain untuk menghubungi pemilik kedua belati ini, suruh dia datang ke kota LH untuk mencariku. Kuberi dia waktu selama 3 hari, kalau masih belum menemuiku, maka akan ada 3 mayat yang akan diterima." Sisi dengan ketiga lainnya pun memucat. Padahal awalnya mereka hanya berniat menjual belati itu saja, tetapi tak pernah menyangka akan terjadi bencana yang tak terduga. Pada saat itu pria parubaya itu kembali mengambil kedua belati itu, lalu kembali tersenyum ke arah Amelia dan yang lainnya, "Para wanita cantik, ayo kita pergi." Bersambung 83. Damar yang jauh di kota LH tak mengetahui kejadian yang sedang terjadi di kota JC. Sebenarnya sekarang Harry ingin menghubungi Damar pun sulit, dia hanya meminta pergi menemui Ricky Atmaja, Direktur PT Citra Adidaya. Tetapi karena dahulu sering terjadi masalah dengan PT Citra Adidaya, dari awal Ricky pun tak mau menemui mereka lagi. Damar saat ini sedang berada di pintu masuk toko roti dan melihat ke arah gadis berbaju hitam itu dan dengan terkejut berkata, "Loh, kamu kok ada di sini?" "Ya,"
Gadis itu adalah yang dahulu sempat bertemu dengannya di bar saat sedang minum, Vivi. Vivi yang sedari tadi mendekap bukunya berkata, "Aku menjadi seorang guru di sekolah ini, kalau kamu sendiri sedang apa di sini?" Damar berdeham dan mengerutkan dahinya, "Aku dulu bersekolah di sini, ya hanya ingin datang berkunjung saja." Vivi lalu berdiri di sebelah Damar, dia menatap Damar dengan lumayan canggung, "Tentang kejadian waktu itu, maafkan aku karena telah merepotkanmu. Waktu itu karena dia kabur minum ke bar dan menghampiri Damar, akibatnya terjadi kesalahpahaman antara mereka dan Nico, lalu saat di Flowfire Bar itu terjadilah keributan. Pada saat itu dia bahkan mengira kalau Damar akan mendapatkan luka serius karenanya." Damar melambaikan tangannya, dia tak memasukkan kejadian itu dalam hati. Vivi menggertakkan giginya, lalu bertanya, "Apa kamu malam ini ada waktu?" "Waktu itu aku sudah merepotkanmu, walaupun kamu tak kenapa-kenapa, tapi aku selalu merasa berutang budi padamu, dan ingin mentraktirmu makan." "Hanya pertemuan tak sengaja, tak perlu dimasukkan ke hati," ujar Damar dengan santai. Ya, seorang gadis yang mampu berpacaran dengan Nico, Damar merasa tak ada kepentingan dengannya. Mendengarnya membuat Vivi terdiam sejenak. Baik sedang belajar di sekolah maupun saat sedang mengajar menjadi seorang guru, dia tak pernah sepi penggemar. Setiap pria yang bertemu dengannya, semuanya akan berlomba untuk minimal bisa mendapatkan hatinya. Tetapi pria yang ada di hadapannya ini, dari saat pertama kalinya bertemu di bar, dia malah terlihat seperti tak pernah bertemu dengannya. Dari awal saat dia berada di bar, dia hampir digiring menuju ke pintu bar, tetapi Damar hanya asyik minum sendiri dan mengabaikannya. Bahkan setelah keluar pun, dia masih meminta setengah bayaran dari minuman itu. Sudah jadi, pada saat itu, wanita parubaya itu mengambil roti hangat dengan kantong kertas dan memberikannya pada Damar. Damar pun menerimanya dan segera membayar, lalu dia sekilas menatap Vivi dan berkata, "Aku pergi duluan. Minta nomor WhatsAppmu, aku pribadi tak suka berutang budi pada orang lain," ujar Vivi sambil menggertakkan giginya. "Tak perlu. Lagi pula tak banyak kesempatan untuk bisa bertemu lagi nanti," ujar Damar sambil membalikkan badannya dan tak memedulikan Vivi lagi. Vivi menggertakkan giginya sambil melihat punggung Damar yang berlalu meninggalkannya. "Bu Guru Vivi, apa kamu menyukai pria itu?" tanya pemilik toko roti itu. Wajah Vivi pun memerah dan berkata, "Saya hanya pernah bertemu dengannya sekali, mana mungkin bisa langsung menyukainya. Tetapi kelihatannya pria itu jauh lebih baik dari pria yang sebelumnya." "Ya sudah, sekarang saya buatkan roti pesananmu dulu," ucap wanita parubaya itu sambil tersenyum. Lalu Vivi pun bertanya, "Oh ya, jadi bagaimana solusi untuk toko ini? Mungkin harus sudah tutup dalam 2 hari ini. Tahun ini sangat sulit untuk berbuat apapun jika kita tak punya uang," ujar wanita parubaya itu dengan nada yang agak kesal. Vivi menggertakkan giginya, orang-orang itu memang sudah keterlaluan. Ya mau bagaimana lagi, kami yang hanya rakyat kecil seperti ini, tak punya uang tak berkutik. Kami awalnya sudah pergi menemui beberapa pengacara, tetapi saat mereka mendengar kami akan menuntut keluarga Ardiansyah, mereka enggan menangani kasus kami, jadi tak ada cari lain, hanya bisa pasrah saja, ujar wanita parubaya itu sambil menghela napasnya. Vivi sedari tadi menggerakkan bibirnya ingin juga berbicara, tetapi di akhirnya hanya bisa diam dan hanya bisa menghela napas juga. Di sisi lain, Damar sedang memegangi rotinya dan memakannya, wajahnya pun menyeringai, masih dengan rasa yang sama, "Enak. Aku rasa hanya keahlian Pak Sarim yang mampu membuatnya." Lidahnya tak henti menjilati sisa rasa-rasa manis roti yang menempel di bibirnya. Setelah memakan rotinya beberapa gigitan, tiba-tiba ponselnya berbunyi. Damar segera mengambil ponselnya itu dan melihat siapa yang meneleponnya. Ternyata ada berita yang datang dari Red Rose. Perasaannya sedikit gugup. Apa mungkin perempuan ini bisa mengelabui pemimpin Red Lotus? Lalu dia dengan cepat mengangkat teleponnya. "Halo." Cepat berbalik, terdengar suara yang seksi dari dalam telepon itu. Damar pun berbalik dan melihat ke belakang. Di tempat yang tak jauh darinya, terlihat seseorang yang merah menyala di sana. Tubuhnya dibalut dengan gaun merah, menunjukkan paha rampingnya dan postur tubuh yang terlihat sempurna. Dimanapun dia berada, selalu menarik perhatian para lelaki yang melihatnya. Dia adalah Red Rose. Ekspresi Damar sedikit berubah, pandangannya tak terlepas dari Red Rose, lalu dia berjalan menghampirinya. "Apakah kamu sedang mengikutiku?" "Mengikutimu hanya ingin melihat tubuhmu saja," ujar Red Rose dengan seulas senyum di bibirnya.
Melihat kelipan yang terpancar di mata Damar, Red Rose dengan cepat berkata, "Kamu ini benar-benar tak bisa peka sedikit pun, aku kebetulan sedang ada urusan saja di sini." "Oh, apa ada masalah? Orang itu berani muncul?" tanya Damar dengan santai sambil memakan lagi rotinya. "Cukup sulit untuk menariknya keluar," ujar Red Rose sambil menggelengkan kepala. "Aku barusan menerima sebuah telepon, aku rasa kamu pasti tertarik mendengarnya." Ujar Damar sambil menaikkan alisnya. "Red Lotus, kalau menilai peringkat pembunuh berdasarkan Red Rose, pembunuh Yellow Card adalah yang terendah, diikuti pembunuh Blue Card, Red Card, dan juga Gold Card. Selain daripada itu, ada beberapa pembunuh teratas dengan warna yang tak pasti seperti kita," ujar Red Rose. Damar melirik sekilas ke arah dada Red Rose. Di tempat ini, ada sesosok Red Rose yang terlihat nakal yang sangat menarik perhatian. Red Rose yang menyadari ekspresi Damar, menyeringai dan berkata, "Terlihat indah, kan? Apa kamu ingin tahu bagaimana rasanya? Menyenangkan, loh." Dia kemudian menggoda sambil menjilat bibir manisnya. Damar merasakan getaran hebat di hatinya. Dia kemudian menggigit rotinya itu dan berusaha menahan perasaannya. "Wanita ini sangat berbahaya. Aku takut beracun, dan mati keracunan di sana," ujar Damar sambil mengunyah rotinya. "Aku tahu sistem penilaian Red Lotus seperti kalian. Untuk apa kalian memberitahuku tentang hal ini? Apa kalian mau memberitahuku ilmu populer? Baru saja aku menerima sebuah telepon dari Birdie, pembunuh Gold Card nomor 1 di Red Lotus. Dia mendapat peringkat ke-19 dari pembunuh bumi. Dia sekarang sedang berada dalam perjalanan menuju kota LH," ujar Red Rose dengan bibir merahnya sambil menatap ke arah Damar. "Lalu, apa dia sedang ada misi di kota LH? Atau dia pernah suatu hari tidur denganmu dan belum memberikanmu uang? Kamu mau meminta bantuanku untuk memotongnya?" tanya Damar. "Cih, menurutmu siapa aku sebagai Red Rose di sini? Siapa yang tidur denganku malah aku yang memberi mereka uang? Tak pernah ada seorang pun yang pernah memberiku uang," ujar Red Rose sambil menatap Damar dan menawan. Lalu dengan senyum tipisnya dia kembali berkata, "Ada 2 buah barang yang kini berada di tangannya, kamu pasti akan tertarik." Apa itu?" tanya Damar sambil mengerutkan dahinya. 3 orang dan 2 buah belati. 3 orang itu antara lain bernama Sisi, Amelia, dan Nessa," ujar Red Rose dengan nada datar. Ekspresi Damar tiba-tiba berubah dan dia langsung mengerti. Lalu dia kembali bertanya pada Red Rose, "Kedua belati itu bernama pembelah udara dan tak bernama. Ini adalah 10 senjata sakti teratas dalam peringkat senjata bumi. Apakah kedua belati milik Night Watcher Zero ini akan benar-benar jatuh ke tangan Red Lotus?" ujar Red Rose sambil terkekeh. "Berapa lama lagi untuk bisa sampai ke kota LH?" tanya Damar dengan nada datarnya. "Kenapa? Kamu mau menyelamatkan mantan istrimu? Kalau kamu pergi bersamaku ke hotel, aku akan memberitahumu." Terlihat seulas senyum dari bibir merahnya dengan perasaan yang menggoda. "Orang tuaku tak mengizinkanku menginap di luar," ujar Damar sambil terkekeh. Red Rose melengkungkan senyum di bibirnya, lalu dengan antusias dia berkata, "Wah, kamu cukup menantang, aku suka. Sepertinya aku cukup tak normal." Damar mengutuk dirinya dalam hati. Sebelum dia menaiki bas, Red Rose masih tak terima dia seperti itu. Sekarang dia tak bersedia, tetapi Red Rose pasti akan terus menggodanya. Dia benar-benar tak bisa berkata-kata. "Tunggu saat dia sudah tiba di kota LH, aku akan mengabarimu lagi," ujar Red Rose sambil tersenyum. Bersambung 84. Damar menganggukkan kepalanya. Saat itu Red Rose kembali bertanya, "Tujuanmu sebenarnya itu demi kedua belati itu atau demi mantan istrimu?" Damar sedikit mengerang dan tersenyum berkata, "Hasil yang sama juga tak masalah." Lalu tanpa menunggu Red Rose menyelesaikan perkataannya, dia berkata, "Kalau tak ada yang perlu dibicarakan lagi, aku pulang duluan." Sebenarnya Red Rose benar-benar cukup memikat, dan juga selalu menggoda Damar sepanjang waktu. Dia khawatir jika dia tetap terus berada di sana, dia mungkin tak mampu mengendalikan dirinya. Kalau saja Red Rose tak mengetahui identitasnya, itu tak jadi masalah. Tetapi sekarang Red Rose sudah mengetahui identitasnya dengan jelas. Walaupun mereka berdua saling bekerja sama, tetapi terhadap orang dari Red Lotus, Damar masih sepenuhnya tak bisa mempercayainya 100%. Master Ghost tahu apakah Red Rose benar atau tidaknya ingin bekerja sama, tetapi itu sebenarnya membunuh dirinya sendiri. Ditakutkan jika tak mampu menahan godaan dan pada akhirnya mati di ranjang,
mungkin saat sekarat akan berkata, bagian bawah yang beracun. Tidakkah itu akan membuat kita kehilangan banyak darah? Lalu tanpa menunggu Red Rose berkata lagi, dia segera membalikkan badannya dan pergi. Red Rose melihat ke arah bayangan tubuh Damar, menyeringai berkata, menantang, aku menjadi antusias dibuatnya. Dia pun kembali menjelati bibir merah seksinya lagi. Setelah pergi meninggalkan beberapa jarak, Damar mengerutkan dahinya. Dia tak pernah berpikir ternyata kedua belatinya berada di rumah Sisi. Dalam kurun waktu 3 tahun, dia benar-benar tak menyadarinya. Ketika awal ayah Sisi tiba-tiba meninggal, Damar sama sekali tak berani menyentuh sama sekali barang-barang yang ada di rumah itu. Dia merenung dan berkata, ini seperti menyelamatkan kalian lagi. Saat itu ayah Sisi menyelamatkan nyawaku. Kali ini, semuanya harus benar-benar berakhir. Dududu. Lalu saat itu, ponsel Damar pun berbunyi. Dia sekilas melihat ponselnya itu dan ternyata Rima Tanjaya meneleponnya. Lalu Damar pun langsung mengangkat teleponnya. Halo. Lalu terdengar suara Rima yang berkata, halo, Damar, apa kamu malam ini ada waktu? Damar menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, ada waktu. Saya kurang lebih telah menyelesaikan urusan kantor, jadi malam ini kita janjian bertemu saja. Dan sepertinya ini saat yang tepat untuk mentraktirmu makan. Damar menganggukkan kepalanya, baiklah. Kamu malam ini ingin makan apa? Tanya Rima. Di kota LH terdapat sebuah resto, tak perlu memikirkan harganya, kamu bisa memilih makanan sesuka hatimu. Haidilau Hotpot, Damar bertanya dengan ragu. Rima tersenyum sejenak dan menganggukkan kepalanya, boleh, kalau boleh jam 7 malam ini, kita pergi ke Haidilau Hotpot yang berada di Jalan Phoenix. Tak masalah, ujar Damar sambil mengangguk. Setelah menutup teleponnya, wajah Damar menampakkan seulas senyumnya. Terhadap sesosok ibu seperti Rima, kesan Damar terhadapnya cukup baik. Lalu dia melihat waktu baru menunjukkan pukul 3 sore, masih ada waktu sekitar 4 jam lagi. Setelah menghabiskan rotinya, lalu dia menepuk-nepuk tangannya dan pergi menuju warnet yang ada di sebelah. Dia terus bermain game di warnet itu sampai pukul 6:30. Setelah itu dia bersiap untuk pergi dan meninggalkan warnet itu. Saat dia baru saja akan keluar dari warnet itu, kebetulan dia berpapasan dengan seseorang di pintu masuk warnet, seorang pria yang cukup tampan dengan potongan rambut cepaknya. Dia sambil memainkan ponselnya juga sambil memasuki warnet itu. Saat Damar melewati pria itu, dia sedikit terheran dan menengok untuk melihatnya beberapa kali. Bukan karena pria itu tampan, tetapi tubuh Damar merasakan sedikit hawa bahaya dari pria itu. Sepertinya banyak sekali bakat yang terpendam di kota LH ini, ujar Damar sambil mengelus-elus hidungnya. Kalau dia sudah pernah melihat data karyawan PT Citra Adidaya di kota LH, dia sebenarnya sudah bisa mengenali orang ini. Orang ini sekarang adalah penanggung jawab dari PT Citra Adidaya, Wadi. Keluarga Wadi tinggal di dekat warnet sekitar sini. Damar tak mengenalinya, dia hanya melirik heran. Wadi juga melihat Damar sekilas dan tak terlalu peduli, dia pun tetap berjalan masuk ke dalam warnet itu. Lalu pada saat dia sampai ke meja admin, dia mengeluarkan kartu identitasnya. Baru saja dia akan menggesek kartunya, pada saat itu wajah Damar seketika muncul dalam benaknya. Lalu kemudian, sekelebat bayangan foto terlintas dalam benaknya. Astaga, itu benar dia. Teriak Wadi dan dia tak memedulikan lagi perihal dia baru akan menggesek kartunya. Dia lalu berlari menuruni tangga dan kebetulan Damar baru saja membuka pintu taksi dan masuk ke dalam taksi itu. Hei, tunggu, dia berteriak kencang. Damar sebenarnya mendengar suara itu, tetapi karena dia tak mengenali orang itu, dia tak menyadari ternyata Wadi sedang memanggilnya. Lalu dia berkata pada sopir taksi untuk pergi ke Haidilau Hotpot di Jalan Phoenix dan taksi itu pun segera melaju. Melihat abu knalpot taksi itu, Wadi pun terdiam sejenak. Dia menamparkan wajahnya dengan keras dan berteriak, sial, kenapa harus main ponsel, dan main ponsel terus saat benar-benar menemukan pria itu, padahal aku akan membawanya ke bosku, sial kenapa bisa lolos. Wadi sudah tak berniat ke warnet lagi, dia menyimpan kartu identitasnya dan membalikkan badannya berjalan ke jalan kecil menuju rumahnya. Baru saja dia masuk, dia melihat sesosok wanita cantik berambut pendek sedang terduduk di sofa, dan terlihat ada banyak camilan di meja. Wanita itu sambil mengemil sambil menonton TV. Melihat pemandangan ini, Wadi seperti ingin menangis dan dengan cepat berkata, bos, jangan makan terlalu banyak, kalau tidak nanti akan gemuk. Aku selalu mengemil seperti ini selama 3 tahun, apa aku terlihat gemuk?
ujar wanita itu dengan datar dan menatap ke arahnya. Wajah Wadi terlihat sangat miris, ya wanita itu memang tak menjadi gemuk, tetapi dia makan seperti ini membuatnya seperti menjadi anjing yang miskin dan malang. Bukannya kamu pergi ke warnet? Tanya wanita itu. Lalu Wadi pun meresponsnya dan dengan cepat berkata, "Bos, aku bertemu dengan orang itu." Saat wanita itu memasukkan cemilannya ke dalam mulutnya, baru saja mengunyahnya 2 kali, tatapannya seketika berbinar, orang dari Red Lotus. Bukan, tetapi pria yang ada dalam foto itu, yang kamu bersandar di punggungnya itu, barusan aku tak sengaja bertemu dengannya saat di depan pintu masuk warnet, ujar Wadi dengan cepat. Apa? Wanita itu langsung berdiri dan berkata, pria itu sudah kabur naik taksi. Saat tak sengaja aku bertemu dengannya, aku sedang sibuk dengan ponselku, rambutnya dia juga sudah gondrong, jadi aku tak memedulikannya. Lalu ketika aku baru menyadarinya dan mencarinya, dia sudah kabur. Wajah wanita itu perlahan-lahan memucat, tetapi dia langsung berdiri dengan semangat, matanya memerah dan dia berkata, aku tahu, kamu tak mungkin mati, kamu tak mungkin mati. Damar benar-benar tak mengetahuinya. Dia ternyata telah melewatkan kesempatan untuk bertemu dengan wanita yang selama ini dicarinya. Dia sedang duduk di dalam taksi yang mengarahkannya ke pintu gerbang Haidilao Hotpot. Dari depan saja sudah terlihat banyak pengunjung yang sudah ramai di sana. Pada saat dia sampai, dia melihat ada seorang wanita berambut pendek dengan mengenakan pakaian seperti anak remaja dan dia sedang berdiri di dekat ambang pintu masuk. Ya, dia adalah anak dari Rima Tanjaya, Lisa Tanjaya. Saat dia melihat Damar, wajahnya menampakkan senyum cerah di wajahnya, lalu dia dengan cepat menghampiri Damar, kamu akhirnya datang. Ini adalah kali pertamanya Damar berbicara dengannya, sebelumnya dia selalu berada di samping ibunya, dia tak pernah membuka mulutnya untuk berbicara apapun dengan Damar. Kalau dilihat-lihat, dia sepertinya sedikit takut dengan ibunya. Ya, tapi aku jadi tak enak, ujar Damar sambil mengusap-usap hidungnya. Lisa pun langsung tersenyum mendengarnya yang memperlihatkan kedua lesung pipinya. Ayo masuk dulu, ibuku sudah dalam perjalanan menuju ke sini, maklum agak sedikit macet. Damar pun menganggukkan kepalanya. Sesaat mereka sampai di dalam, awalnya mereka ingin memesan sebuah tempat yang agak kecil, tetapi ternyata semua tempat sudah penuh, dan hanya tersisa tempat makan yang besar. Setelah mereka duduk, Lisa pun mengajak ngobrol. Maaf ya, seharusnya kami lebih awal untuk mentraktirmu makan. Tapi sepertinya perusahaan ibuku sedang ada beberapa masalah, dan langsung disibukkan dengan hal itu setelah dia kembali. Damar pun mengangguk, tak apa kamu masih bersekolah? Belajar menggambar. Lisa mengangguk sambil tersenyum, ya, di LH Academy of Art. Sekarang sedang berada di tingkat 2. Wah, di LH Academy of Art ya, katanya di sana ada banyak wanita cantik, ujar Damar sambil tersenyum. Tetapi Damar sedikit menyesal sesaat setelah mengucapkan itu. Walau begitu Lisa dengan jujur menjawab, banyak sekali wanita cantik di sekolah, aku akan bantu kalau kamu mau mencarinya. Bukannya ini Lisa si wanita cantik itu. Di saat itu terdengar suara yang tak jauh dari tempat mereka. Saat Lisa menoleh ke orang tersebut, ekspresinya perlahan berubah dan tatapan terlihat seperti ada rasa muak dan takut. Damar pun segera menoleh ke sumber suara itu, dan ekspresinya pun perlahan mulai berubah. Ternyata orang yang tadi bicara itu adalah Hans Ardiansyah. Hans pun menyadari keberadaan Damar, aura wajahnya menggelap dan berkata, mengapa di mana-mana selalu ada kamu? Bersambung 85. Damar pun diam terpaku, apa yang dikatakannya, juga apa yang ingin barusan Damar katakan. Selain Hans, ada juga Tandi Purnomo yang berdiri di sana. Dia terlihat seperti seekor anjing yang sedang mengikuti seorang anak generasi kedua dari turunan orang kaya di kota LH, dan dia malah terlihat bangga dengan itu. Terlihat seulas senyuman di wajahnya, dia menatap Damar dengan muak, lalu dia berkata pada Lisa, Dek Lisa, bagaimana kamu bisa kenal dengan orang seperti dia? Dia ini seorang pemerkosa, kamu harus jaga jarak dengannya. Mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Lisa tak banyak berubah. Dia hanya memanyunkan bibirnya dan berkata pada Hans dan Tandi, aku mau pergi makan dengan siapapun itu bukan urusan kalian. Diberitahu baik-baik tapi dia malah emosi, tidak bagus itu, ujar Tandi sambil menghela napasnya. Damar yang berada di sebelahnya pun mulai heran. Barusan saat Tandi berbicara, ekspresi wajah Lisa tak banyak berubah. Orang-orang di masa lalu termasuk Wendy Kang, saat mendengar orang-orang mengatai dirinya dengan sebutan pemerkosa,
wajahnya seketika berubah, bahkan terlihat sangat aneh. Bahkan mereka pun tak tahu bagaimana caranya untuk mengajak berkomunikasi dengannya hanya dalam waktu yang singkat. Tetapi Lisa tak seperti itu, dia terlihat seperti yang dari awal sudah mengetahuinya. "Jangan selalu pakai emosi kalau sedang bicara denganku," ujar Hans sambil menyeringai. "Lagi pula kita pun orang-orang yang tak lama lagi akan menikah. Atau kalau tidak lebih baik kamu pikirkan lagi saja. Kamu lihat, aku menyukaimu, ayahku juga menyukai ibumu, dua kebahagiaan menjadi satu. Pergi kamu." Lisa terlihat jelas sudah marah, dari pancaran wajahnya pun telah terpancar amarahnya. Damar pun mulai mengerutkan dahinya, baru saja mau berbicara, tetapi terdengar suara yang terkesan dingin berkata, "Hans, kamu jangan keterlaluan." Ternyata orang yang baru saja mengatakan itu adalah Ibu Lisa yang baru saja sampai dan memasuki ruang makan. Dia hanya menggunakan riasan tipis di wajahnya dan masih mengenakan pakaian kerjanya, terlihat dewasa dan berintelektual. Wajahnya hampir tak terlihat dia sudah berumur, bahkan wajahnya terlihat masih berusia 30-an. Tangannya menggenggam sebuah tas, wajahnya menunjukkan raut wajah yang sangat dingin. Hans pun menoleh dan menatapnya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sedikit ketakutan. Lalu dengan senyum tipis dia berkata, "Tante Rima, apa yang barusan kukatakan itu benar. Lihat saja, Tante menjadi orang tua tunggal untuk Lisa, walaupun tak kekurangan secara ekonomi, tetapi pasti itu tak mudah. Perasaan ayahku pada Tante pun sudah sangat jelas. Selain itu," saat mengatakan sampai situ, dia kemudian sedikit mengubah ekspresinya dan berkata, "Selain itu juga mampu untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak perusahaan Tante. Tante menikah saja dengan ayahku, dan izinkan Lisa berpacaran denganku. Kita semua adalah satu keluarga, dan juga dari sisi bisnis, tak perlu ada pembagian antara aku dan Tante." Rima yang sudah malas melayani omong kosong itu pun segera mengeluarkan ponselnya. Ya, apa aku barusan salah?" ujar Hans dengan cepat saat melihat Rima mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia segera menoleh ke arah Damar dan berkata, "Tante, aku hanya ingin mengingatkan saja, Damar ini adalah pemuda yang 9 tahun lalu telah memerkosa Dinda. Tante harus membatasi interaksi dengannya." Damar terlihat mengerutkan dahinya, lalu Rima pun mencibir, "Dia ini orangnya seperti apa? Saya yang jauh lebih tahu daripada kamu. Cepat pergi dari sini, kalau tidak saya akan segera telepon ayahmu." Raut wajah Hans pun menjadi suram, dia menatap ke arah Damar, dengan tatapan suramnya dia berkata, "Damar, bagus ya, hari-hari berikutnya masih sangat panjang, selama kamu berada di kota LH, aku pelan-pelan akan mengikuti permainanmu." Damar pun hanya mengangkat bahunya seolah acuh tak acuh. Melihat Damar yang seperti itu, membuat wajah Hans semakin suram berkali-kali lipat, lalu dia sekilas menatap Tandi dan berkata, "Ayo kita pergi." Menunggu sampai mereka pergi dari ruangan itu, Rima pun duduk di hadapan Damar dan mengerutkan dahinya. "Damar, kamu sepertinya nanti harus menjauh dari leluhur generasi kedua ini, dia di kota LH terkenal dengan reputasi buruknya." Damar melambaikan tangannya menunjukkan dia tak peduli tentang hal itu. Walaupun ada orang di keluarga Ardiansyah yang telah menjatuhkan ayahnya di masa itu, dan menjadi penyebab dijebloskannya Damar ke dalam penjara, maka kemungkinan besar hubungan antara dia dan keluarga Ardiansyah sulit untuk membaik. Jadi baginya tak masalah jika Hans mau memprovokasinya sekalipun, ya paling dia hanya akan memberi Hans pelajaran saja. "Lalu kalian sendiri?" barusan Hans berkata kalau antara kalian dengan keluarganya sedang ada persaingan bisnis, tanya Damar. Lisa menggertakkan giginya dan berkata, "Sebenarnya bukan tentang perlakuan mereka berdua yang itu, tetapi Hans sedang mengejarku, lalu ayahnya sedang mengejar ibuku, tetapi kami tak setuju, lalu akhirnya mereka menekan kami." Damar pun cukup tercengang, benar-benar ayah dan anak yang menakjubkan. Walaupun Hans merupakan generasi kedua dari turunan orang kaya, saat dia melihat wanita cantik, tak peduli mampu atau tidak mendapatkannya, dia selalu mencoba meraihnya. Rima pun melotot ke arah Lisa dan berkata, "Lisa, kamu jangan asal bicara." Lalu dia pun menatap ke arah Damar dan berkata, "Hari ini tak perlu membahas soal kerjaan, kami mentraktirmu makan karena utamanya untuk berterima kasih padamu. Apa kalian tahu kejadian yang sudah menimpaku 9 tahun yang lalu?" tanya Damar. Rima menatap ke arah Lisa, Lisa pun menggelengkan kepalanya. "Ibu, aku tak mengatakan apapun kali ini." Damar pun lanjut menjelaskan, "Baru saja Hans mengingatkan kejadian itu, lalu saat melihat ekspresi kalian yang terlihat biasa saja, jadi aku hanya menebaknya saja." Rima menatap Damar dengan heran,
tak menyangka kalau Damar mampu dengan teliti mengaitkannya kejadian barusan dengan banyak hal. Walaupun begitu Rima tetap mengangguk dan berkata, sebenarnya memang sudah tahu, sebelumnya saat kita berada di bandara, kamu bilang kamu adalah orang kota LH, dan sudah bertahun-tahun tak kembali. Lisa, gadis ini sedikit penasaran dan dia mencari informasi tentangmu di internet, dan menemukan beritamu di masa lalu. Bicara sampai di situ, dia sambil mengerutkan dahinya berkata, tetapi aku cukup teliti dalam melihat seseorang. Dari awal saat kamu bertemu dengan kami yang orang asing kamu masih mau mengulurkan tangan untuk membantu kami. Aku merasa kamu bukan tipe orang yang mampu berbuat perilaku seperti itu. Tentu saja aku ini hanya menerka-nerka saja. Lagi pula itu sudah 9 tahun berlalu dan aku tak memasukkannya ke dalam hati. Dalam hati Damar merasa terkejut. Dari awal kepulangannya ke kota LH, setiap orang yang berinteraksi dengannya dan telah mengetahui kejadian itu, semua pasti akan berprasangka padanya. Selain Bagas, Ibu Rima dan anaknya merupakan orang yang juga tak pernah berprasangka buruk padanya. Dalam hati Damar, terhadap niat baik kedua orang ini menjadi poin plus tersendiri baginya. Aku telah difitnah, Damar menjelaskan sekalimat. Kepulanganku kali ini ke kota LH, sebenarnya untuk membuktikan bahwa diriku tak bersalah, dan juga sebenarnya aku sendiri sudah tak memedulikan hal lainnya lagi. Aku hanya ingin ayah dan ibuku tidak dipandang rendah lagi oleh saudara dan juga kerabat. Rima terdiam sejenak, dia mengerutkan bibir merahnya dan berkata, saya masih memiliki beberapa kenalan di kota LH, kalau kamu memerlukan bantuan, bisa kapan saja kabari saya lewat telepon. Damar menganggukkan kepalanya. Di saat yang bersamaan, di sebuah ruangan pertemuan yang besar dalam sebuah gedung perkantoran di kota LH, telah ada sekitar 20-30 orang yang sedang duduk dalam ruangan itu. Dan ada Diska di antara orang-orang itu. Tetapi dia mengambil posisi duduk di belakang. Saat ini orang-orang yang sedang duduk dalam ruangan pertemuan itu adalah andalan dari keluarga Ardiansyah, atau beberapa anggota senior industri dari keluarga Tandialo. Di posisi utama, seseorang pria yang sudah tua yang duduk di kursi rodanya, tetapi walaupun terduduk di kursi roda, aura tegas tetap terpancar dari wajahnya. Lalu di sebelahnya, berdiri seorang pria parubaya, yang terlihat memiliki energi yang tak seperti orang pada umumnya. Dialah yang kini menjadi penanggung jawab dari industri keluarga Tandialo. Dia adalah ayah dari Diska, Alex Tandialo. Tatapannya seperti menyapu seisi ruangan, lalu dia pun membuka mulutnya berkata, "Bak." Dia melemparkan sebuah dokumen dengan penuh emosi ke atas meja, dan dia menatap orang-orang yang berada dalam ruangan itu. Kalian semua yang ada di sini, coba pikirkan dengan teliti. Akhir-akhir ini siapakah yang telah mencari masalah dengan Binar, dan juga siapa sebenarnya yang telah menyinggung pihak Bank Royal. Semuanya cepat pikirkan hal ini. Sekarang, kelima proyek kita semuanya telah direbut oleh Navis Group. Mereka menawarkan harga dan kita tak mampu menerimanya. Selain itu Bank Royal pun tiba-tiba menghentikan kerjasamanya dengan kita. Dia pun dengan melotot berteriak, apa kalian tahu kerugian ini akan menjadi sebesar apa? Dia pihak lain, wajah Diska pun perlahan mulai berubah. Masalah ini terjadi dengan sangat tiba-tiba. Tentu saja, dia tak pernah terpikirkan kalau masalah ini akan mendatangkan kerugian yang sangat besar bagi keluarganya. Dia berpikir perubahan yang besar di industri keluarganya saat ini, dan besok digelar acara pertunangannya dengan Gladys, apakah mungkin akan berjalan dengan lancar. Di saat kondisi krisis dalam keluarganya saat ini, dia percaya dengan kekuatan yang dimiliki keluarganya, masalah ini pasti akan mampu dilewati. Dia juga benar-benar tak menyadari bahwa dia sendirilah yang telah membawa krisis besar bagi keluarganya. Saya telah mencari tahu masalah ini dengan orang dalam Bank Royal. Pada saat itu berdiri seseorang dan berkata, penanggung jawab tentang masalah ini dari pihak Bank Royal adalah seorang manajer bernama Clara Rusdianto. Dia dipindah tugaskan dari kota JC ke sini. Orang yang mengusulkan untuk menghentikan kerjasama ini adalah seorang nasabah pemegang kartu berlian dari Bank Royal, tetapi identitasnya tidak muncul, tidak tahu siapakah nasabah itu. Clara Rusdianto, bagaimana mungkin itu dia? Diska yang mendengarnya pun seketika merubah ekspresinya. Alex pun menatapnya dan berkata, apa kamu mengenalinya? Dia adalah sahabat Gladys, ujar Diska dengan cepat, bersambung, terima kasih bosku.